Ah, gue lagi nungguin temen gue. Bentar. Ini ada 2 orang temen gue. Gue WhatsApp dulu ya. Orangnya mana? Dari pagi janjian kagak nongol-nongol. Yang satu kerja mulu, bingung gue ada waktu buat main. Teman-teman dilupain. Yang satu lagi basket mulu, mending jago. Kacau-kacau banget dah. Loh, udah tanya. Udah on cam. Halo Sobat Tiki, apa kabar? Sorry lagi asik banget nih ya. Teman gua WhatsApp dari pagi nongkrong, ngajakin nongkrong, nggak dibales-bales. Tapi nggak apa-apa. Kita pengen say hi dulu buat Sobat Tiki semuanya nih. Terima kasih yang sudah bergabung di Sokit. Asik. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja. Memang ya, kita kan semua mengidamkan yang namanya ketemu langsung, ada event rame-rame. Cuma kan lagi pandemi, ya paling beres kayak gini. Lagi pula meskipun syuting-syuting kayak gini, kita semuanya itu menjaga protokol kesehatan. Sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi syuting harus tetap sehat, asoy. Dan gua harapin juga Sobat Tiki di semua, di rumah yang lagi dimegang handphone, lagi megang laptop, lagi depan komputer. Sehat-sehat selalu, amin. Nah hari ini, gue nongkrong gak sekedar nongkrong, tapi gue pengen nongkrong sama 2 orang teman gue. Ini gak cuma nongkrong tapi ngomongin soal bisnis. Karena dua-duanya adalah bisnismen nih, pengusaha clothing streetwear. Wah, dan temanya hari ini adalah webinar gaya sambil usaha. Jadi ini udah ke-9 event ini dan kita harapin tuh terus-terusan ya enggak. Biar teman-teman semua, Sobat Tiki semua tuh semakin wawasannya semakin luas. Asik. Nah, buat teman-teman nih, sebelum gue manggil teman gue pengen ingetin, bentar, banyakan makan. Gue pengen ingetin, yang pertama buat Sobat Tiki, pastiin Sobat Tiki udah berada di tempat yang nyaman ya gak. Jangan pas lagi mandi, nanti handphonenya kebasahan ya gak. Yang kedua, pastikan koneksi internetnya dalam keadaan stabil ya gak. Mau wifi tetangga terserah ya gak. Berikutnya selain pembicara, cuma moderator nih dan pembicara yang dapat memiliki akses mikrofon. Berikutnya, durasi talk show tiap sesi akan berlangsung selama kurang lebih seenaknya gue. Ya kan kalau lagi ngobrol suka lupa waktu ya. Namanya juga ketemu teman lama. Nah berikutnya kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya jawab selama kurang 15 menit. Nah jadi nih Sobat Tiki semua nih, gue pengen ngundang semuanya buat nanya-nanya seputaran apa yang kita obrolin. Misalnya, Bang, bilangnya Bang ya, jangan ngap. Kalau ngap nggak bakal gue lihat. Bang, cara bikin clothing streetwear yang bagus gimana? Nah kayak gitu. Jadi tiap sesi gue akan memberikan pertanyaan, memberikan kebebasan untuk Sobat Tiki untuk bertanya. Nantinya akan dipilih 3 orang penanya terbaik yang mendapatkan hadiah dari Tiki, juga merchandise dari teman-teman gue nih 2 orang ini nih. Ya gak? Caranya gimana? Lu tinggal ketik aja nama, spasi, nomor telepon, spasi, pertanyaan. Nanti kita bacain, ya gak? Nah berikutnya ada yang namanya games. Jadi banyak banget nih, selain hadiah ada juga games di kahoot.it. Tulisannya kahoot.it. Nah kahoot.it. Jadi akan bagi-bagi hadiah. Kita akan main games Kahoot. Kalau dia belum tahu Kahoot itu kayak gimana, gue kasih tahu. Jadi yang pertama nih Sobat Tiki semuanya masuk ke kahoot.it. Sekali lagi kahoot.it. Nah setelah masuk web tersebut akan keluar permintaan kode. Nanti kita akan kasih kodenya ke Sobat Tiki semua. Udah gitu nanti pertanyaannya langsung dijawab di kahoot.it itu ya. Kita pengen yang paling cepat. Soalnya akan ada hadiah nih buat Sobat Tiki ya. Sekali lagi ya, nggak cuma ngobrol-ngobrol, nggak cuma ada games dan hadiah, juga ada merchandise buat Sobat Tiki semuanya. Asoy. Langsung aja nih. Enggak, kita panggil teman gue nih ya. Boleh nggak? Boleh ya? Panggilin ya? Oke. Yang pertama, seorang teman lama, dia punya clothing. Clothingnya itu dari tahun 2003. Lama banget cuy. Udah gitu clothingannya itu pernah kolaborasi sama band-band. Terus sekarang bukan kolaborasi ya. Ke skateboard. Jual-jualan helm skate juga, perlengkapan skate tuh. Nah,
Yang kedua teman kita, ini teman SMA gue. Terus kemarin baru ulang tahun juga tuh brandnya. Terus suka ada versus-versusan tuh sablonannya. Udah ada yang tahu belum brand apaan? Kita panggil teman gue nih, Max Praditya dan Rico Lubis dari Dagadu dan Joger. Max Praditya dan Rico Lubis dari Dagadu dan Joger kan ya? Bener. Bener kan? Iya bener. Anda berdua ngapain di sini? Main. Gue WhatsApp baru dateng. Mana aja sih, parah banget nih. Gue dari pagi di sini. Dari pas peletakan batu pertama Lipo. Iya. Iya di sini. Butik kita dulu ada tuh. Gue ada mencet gendit perang. Gue ada di belakang gendit. Ada di sini. Tungguin lu pada. Max Praditya dari Cruise dan Rico Lubis dari Urban. Tepuk tangan dong. Mantap. Mehmet, Rico baik ya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Gak? Sehat. Jadi Met, ini karena sesuai background gua kan anak basket. Oh siap, banget. Jadi background itu basket banget. Dia nih, Dia bukan, iya, anak pang dia, anak pang. apaan? Newbie Newbie. di basket. Zaman-zamannya belum ada basket di dunia, gua Belum. tahu. Lu tahu kan? Tahun 60. Belum lahir lu. Oh, belum lahir. Nah, Rico juga seorang atlet streetball. Ya gak, jadi buat teman-teman di sini dia punya AKA namanya Spin Boy. Artinya anak laki-laki, anak bocah laki-laki yang sering ngiter-ngiter. Nyari kontrakan soalnya. Iya. Sering oke. Jadi Spin Boy, spin mutar, boy anak laki-laki. Iya. Tahu Inggris gak lu? Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu makanya. Bener. Gak banyak ketahuinya. Nah, temen SMA lo ya? Iya. Di kenapa undang Messi? Kagak banyak tahu dia. Nggak, dia berdua nih teman lama gue nih. Mehmet sama Rico. Cruise sama Urban. Enggak, masing-masing bisa dibilang streetwear, bener gak? Betul. Tapi kita ngomong streetwear, mungkin banyak yang masih Sobat Tiki masih awam streetwear sama clothing lain tuh. Apa sih bedanya? Apa sama apa gimana sih? Mehmet gimana? Streetwear. Sebenarnya sih streetwear definisinya beda-beda ya tiap orang, tiap brand gitu ya. Maksudnya dulu mungkin orang bilang kalau streetwear itu sebenarnya basicnya sebuah clothing brand yang mempunyai kita bilang apa ya, underlying atau sebuah pergerakan yang terkait sama hal-hal yang tadi, misalnya street apa gitu. Bisa kayak streetball atau street art misalnya, atau skateboard, hal-hal yang kayak gitulah gitu. Basicnya sebenarnya seperti itu. Cuman semakin kesini sebenarnya kayaknya streetwear tuh kalau gue lihat ya, artinya mulai agak berubah gitu. Jadi intinya yang kelihatannya kayak begitu itu dikategorikan sebagai streetwear gitu, tanpa perlu ada pergerakan apa-apa. Oh, gitu. Jadi kayak bergeser makna. Pokoknya kalau streetwear tuh yang lebih gaul katanya ya. Bener gak sih? Tergantung pergaulannya. Tergantung pergaulan. Bener. Kalau rusak jangan kayak dia nih, jangan ikutin rusak. Rusak banget parah. Rico nih rusak banget. Kok kalau streetwear menurut lo apa, Bro? Sebenarnya kalau streetwear menurut gue attitude sih, Pak. Nah. Ya, attitude ya memang kalau misalnya kita lihat OG ya streetwear di dunia kan kayak Supreme, Stussy dan lain-lain kan memang itu punya background yang jelas secara roots. Supreme skate. Gitu loh. Jadi streetwear yang baik menurut gue Gua juga Supreme Leader Presiden. Salah. Bukan itu beda. Beda. Oh, beda. Jadi kenapa streetwear kan tadi pertanyaan lu bedanya apa nih dengan clothing line biasa? Karena gue punya hip hop dan basket. Cruise punya skate. Iya, dan musik ya. Iya. Dan musik, jadi itu aja yang tidak dimiliki semua brand juga sih, Pak, menurut gue. Berarti bisa dibilang streetwear itu harus punya identitas. Bener gak? Iya. Bener, Pete? Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Juga sih. Sebenarnya attitude tuh sebenarnya definisi yang oke banget sih. Iya. Attitude ya sebenarnya itu definisi yang oke banget ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini nih, gue pengen bikin clothing line nih gitu. Dia ya udah asal jualan aja, tanpa memikirkan pengen masuk di segmen apa gitu kan. Yang penting mes aja gitu kan. Nggak bisa dibilang streetwear tuh berarti. Gue sih nggak setuju. Nggak setuju?
kurang ideal. Sebenarnya definisinya terlalu general sih Pak. Cuma Iya. kalau menurut gue kurang ideal karena karakternya nggak ada jadinya. Oke. Kalau lo main genre musik ngikutin zaman dong berarti. Kayak Nah, gitu. band cafe dong gitu ibaratnya. Bener. Iya. Top 40 dong. Iya, top 40. Evan Gomez dong. Iya. Bar, Rian. juara C gitu. Kenapa jadi nyanyi? Oke, ini bisa dibilang sebenarnya yang membedakan adalah identitas dan attitude deh. Attitude. Itu yang membedakan antara streetwear dan clothing line. Clothing line itu berarti secara garis besar, streetwear tuh lebih ke attitude-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya Sobat Tiki di sini pengen bikin streetwear tuh memang harus dipelajari lebih jelas. Lo mau main di segmen apa, di culture apa, dan boleh nggak sih dibuat-buat misalnya nih, gue bukan anak skate nih, dan gue nggak berkecimpung di dunia skate. Aku bikin brand skate ah. Gimana itu menurut lo, Matt? Gue. Iya, dua orang nih, misalnya harus jawab nih. Jadi sebenarnya harus dibedain dulu nih antara lifestyle brand yang bisa dibilang streetwear sama brand skate. Itu dua hal yang berbeda tuh. Oh beda tuh ya? Beda. Bedanya Kalau apa itu? Brand skate tuh misalnya kalau misalnya kita dengar di luar tuh kayak Santa Cruz, Oh. Paul Peralta kalau yang zaman dulu Yeah, yeah. itu brand skate tuh. Jadi memang dia lebih ke emang punya peralatan skateboardnya, terus jadi brand skate lah. Jual truk gitu kan, Iya, jual rodanya. bener. Yeah. Nah kalau lifestyle brand yang dengan attitude skate itu yang biasanya lebih dibilang streetwear-nya kayak gitu. Jadi dia roots-nya skateboard tapi bukan brand skate gitu. Jadi Oke. dia tetap brand lifestyle gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin apakah boleh, gue mungkin lebih dari yang lifestyle kali ya, Iya, iya. bukan yang brand skate gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba itu juga sebenarnya banyak banget gitu sekarang yang karena kan terutama skate itu lagi tren banget lah ya belakangan ini gitu. Jadi sebenarnya sih kalau ngomongin boleh ya nggak akan ada pernah yang larang gitu ya. Iya, iya. Ngomongin sah-sah aja ujung-ujungnya orang yang akan berkomentar gitu kayak emang suka itu paling kenceng ya kok ya kalau komentar di arah-arah kayak Bos, gini tuh. apalagi sekarang. Enggak. Emang siapa ownernya? Iya. Emang dia main skate di mana? Iya, Kayak gitu. bener, Kadang-kadang bener, tuh biasa bener. lah kayak gitu. Iya. Tapi ya lagi-lagi ya kalau emang dia punya attitude yang oke gitu. Kadang-kadang soalnya gini, belum tentu dia kelihatan main skate juga sih ownernya. Dulunya mungkin main skate atau mungkin dari dulu pengen main skate tapi nggak bisa-bisa. Iya, iya. Terus tiba-tiba sekarang gue bikin brand yang emang berbau-bau skate karena memang dia punya antusias di skate misalnya kayak gitu. Ya mungkin aja gitu. Jadi itu judgement sebenarnya Atau dia berkontribusi besar di dunia skate gitu atau ya? misalnya dia punya kontribusi gitu Ya. kayak gitu. Oke. Itu sah-sah aja ya? Kalau bagi gua sih sah-sah aja ya. Iya. Kalau dulu gimana kok? Ya menurut gue optionnya sih ada dua sih Pak. Ya. Either itu lu pelaku atau lu nongkrong di circle itu. Contoh Bobby the Hundreds. Bobby the Hundreds bukan skater, tapi temannya skater semua. Ya. Jadi secara nggak langsung attitude-nya jadi skate. Itu jadi secara ekosistemnya ya dia emang anak nongkrongnya di skate sih. Jadi support eventnya juga. Ya. Jadi kalau lu bukan kedua ini, menurut gua agak susah. Lu nongkrong enggak. Terlalu diada-ada ya. Iya. Jadi karakternya nggak keluar. Bahkan jadi aneh juga nanti anak skate mau beli. Siapa dia? Siapa? Lau sokap. Ih, lo sokap. Jadi antara dua itulah ya? Iya. Oke. Nah, bisa dibilang harus apa namanya yang seperti dibilang tadi sama teman-teman di sini nih Sobat Tiki adalah ketika emang pengen bikin streetwear memang harus tahu segmentasinya kesukaan lo tuh di mana gitu kan. Nah, balik lagi soal Urban sama Cruise nih. Cruise 2003 awalnya Mete? 2003 pertama kali dibentuk cruise-nya. 2003 pertama kali dibentuk Cruise. Sebelumnya sebenarnya udah bikin-bikin, cuman nama cruise-nya belum jadi cruise gitu. Oke. Ya. Kalau Urban tahun berapa kok? 2009 majalah, 2010 kaos. 2010 kaos. Udah 11 tahun bisa dibilang ya. Iya. Baru ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Iya. Iya, mantap. Selamat ulang tahun ya. 11 nih. Oh iya. Iya. Jadi baru 11 tahun, 2003, 2010 gitu kan. Ini bisa dibilang kalau misalnya Sobat Tiki bilang, ya lu kan enak jualan udah 10 tahun, lu juga enak, Pet, udah dari 2003, ya tinggal merem doang sekarang. Kenyataannya begitu nggak sih? Memet deh dulu. Enggak lah, nggak pernah kayak gitu ya. Kalau ngomongin perjalanan ya, justru kalau menurut gua yang paling enak sebuah brand itu justru yang baru-baru bikin. Ah, kenapa ya? Karena dia lagi gencar-gencarnya tuh biasanya. Maksudnya kayak gini, kalau buat gua nih, kalau lo baru bikin brand, terus lo nggak kelihatan jadi brand lo di awal-awal,
menurut gue sih mendingan nggak bikin gitu. Hmm. Kenapa? Karena mungkin emang bukan bakat lo di situ gitu. Karena Iya, bagi iya. gua yang namanya bikin brand itu 5 tahun pertama tuh harusnya lo lagi jago-jagonya. Oh. Karena di situ lo lagi niat-niatnya gitu. Lo coba ini. Mungkin suksesnya di tahun ke-6, tapi nggak lama dari itu gitu. Tapi at least di 5 tahun pertama tuh lo lagi ininya gitu. Iya, Kalau iya. emang ternyata lo nggak jadi juga, mungkin lo mesti reconsider itu gitu. Ya. Setelah itu, apalagi setelah 10 tahun, itu baru tuh mulai kayak lo kan harus tetap relevan. Itu bukan satu hal yang itu sesuatu hal yang mungkin tidak semudah itu untuk menjaga lo tetap relevan dengan kondisi di mana waktu 18 tahun yang lalu gue Betul. bikin, 19 tahun malahan. Itu mungkin ya gue masih di zamannya gitu ya. Sekarang kan gue tetap harus di zaman ini, di zaman itu gitu Nah. kan. Itu yang mungkin nggak bisa dibilang lebih gampang ya, kayak gitu lah. Oke. Berarti lamanya brand udah berkecimpung di dunia ini tuh nggak jadi jaminan bahwa akan selalu laku gitu ya? Nggak jadi jaminan juga. Nggak jadi jaminan ya? Menurut lu gimana kok? Apakah udah lama berkecimpung di dunia brand jadi jaminan buat lu cuan terus ya? Oh enggak juga, benar. Makanya sebenarnya analoginya sama kayak di segala industri sih, Pak. Di musik segala macem, lo boleh senior. Tapi yang nggak bohong adalah exposure lo nih. Gitu. Lo naik kah atau lo downgrade dan lain-lain gitu. Nah, Urban udah 11 12 tahun. Tapi kan justru kalau lo bilang tadi, wah enak tuh udah 12 tahun. Oh enggak juga. Justru perjalanan ke situnya susah banget tuh. Kalau kata Diego Armando Maradona, Wah. Armando ya? Iya. mempertahankan itu lebih susah dibanding meraih. Sama kayak pacaran. Oh, Bener. meraih gampang ya. Meraih gampang. Dapetnya gampang. Pertahanannya susah. Curhat. Biasanya yang mutusin kalau lu siapa tuh, Pak? Kalau lu? Enggak, dia selalu diputusin. Iya. Ya, dia sedih Iya. terus. Kalau gua cari pacar gampang. Cari mertua susah. Cari pacar yang nggak ada mertuanya kalau gitu. Iya benar. Wih, itu juga. Itu bagus sih, Bet. Iya, tinggi. Iya. Mulai cari gua sekarang. Yang nggak punya mertua. langsung. Iya, Dapet. langsung aja. Iya. Iya. Itulah besok ah. Iya. Nah, berikutnya nih soal identitas, kita balik lagi ngomongin soal identitas clothing line atau streetwear gitu kan. Paling ketara dari semua adalah logo nih. Enggak, logo-logo gitu kan. Betul, betul. Nah, apakah logo itu? Kalau Mehmet kan cruise api tuh ya. Kalau udah ada api, nih cruise nih, gitu kan. Kalau Urban yang yang garis-garis itu. Betul. Iya. Oke juga lu tahu. Nah, gue baru Google nih tadi. Disuruh ngulik sebelumnya. Maksud gue tuh untuk logo bisa sampai diinget orang banget. Ada ini nggak sih? Ada Filosofinya? apa namanya? Filosofinya nggak sih? Oh, iya Harus dong. ada nggak sih? Atau dibuat dulu baru filosofi diada-adain nih? Iya. Yeah. Gue sebenarnya jujur waktu itu ke Gunung Gede. Oh, Gue ke Gunung Gede. pesugihan. Bener. Oh. Jadi gue semedi Alalala. di bawah air terjun tuh. Dateng kan, ay anak muda gitu kan. Terus Apa dapat mau? dapat botol ya, tanam di depan rumah. Kayak mau jual nasi goreng. Hurufnya U saja. Iya. Aku kasih mimpi malam ini. Kan, tapi gue kebetulan lumayan mikirin sih. Jadi memang Urban kan owner-nya 3. Iya. Jadi garisnya 3 tuh, Pak. Oh. Kalau Urban garisnya 3, tapi di tengahnya itu nyambung. It means kita boleh berbeda pendapat sesama owner, tapi satu jua demi kepentingan si Urban. Jadi kalau gue filosofinya itu. Indonesia banget. Iya. Iya. Nah kalau misalnya nambah owner, diempatin dong garisnya. Berarti lo nggak bisa invest. Gak bisa, iya. Gak bisa. Pasif aja. Pasif Tiga. aja, iya. Di belakang. Benar. Oh, gitu. Dia mau invest padahal Paling tuh. kita kasih manik-manik sebenarnya. Iya, jadi di atas aja lu ya, karena udah 3 Oh, garis. kayak bebek itu ada manik-manik bebek. 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 Tawan angkatan loh, itu bercandaan tawan angkatan. loh. Iya bener. Minggu. Udah nggak ada. Iya. Lu ada filosofi gak api? Kalau gue tuh sebenarnya api tuh, di dalamnya air. Oh, api dan air. Jadi sebenarnya kan kayak air itu kan nggak mungkin ada dalam api gitu ya. Betul. Tapi jadi filosofinya itu nyambung sama namanya cruise gitu. Jadi kayak cruise itu sebenarnya kan diambil dari kata-kata cruise berlayar gitu. Jadi, Oh, cruise. Iya, Oh. cruise gitu. Jadi sebenarnya filosofinya adalah supaya
kita terus bisa berjalan mengikuti arusnya gitu. Mau ada rintangan api dan air. Bukan, lebih kayak bisa adaptable. Oh. Jadi seolah-olah adaptasi tingkat paling tinggi adalah pada saat air bisa ada di dalam api, yang memang mungkin kalau secara logika nggak mungkin ya. Iya. Tapi kita menganalogikannya itu sebagai tingkat adaptasi yang paling tinggi gitu. Api berada di dalam air gitu. Jadi kita menganalogikan kalau kita tuh bisa beradaptasi seiring dengan waktu, seiring dengan zaman, jadi bisa bertahan lebih lama lagi gitu. Oke. Tapi harus ada filosofi nggak sih kalau benar-benar gitu kok? Menurut Bisa gue ada lebih Ligo baik, gitu? lebih baik ada filosofi. Bikin logo gitu. Enggak. Harus ada filosofi lebih Harus baik. ada ya? Iya dong. Lebih baik karena kan memang apa ya? Anak aja nggak sembarangan kita kasih nama. Iya. Woi. Bener. Makanya di film Avatar, 2 elemen pertama bajunya Cruz. Api, ada air. Iya. Itu nyontek gue tuh. Bener juga ya. Bener. Kalau menurut gue penting, Pak. Tapi Penting. filosofi kalau menurut gue penting. Kalau lo penting nggak sih? Kalau teman-teman sobat Tikris ini mau pengen bikin brand gitu, bikin logo dulu lah. Penting banget sih. Itu Iya. emang kayak hal yang pertama kali dipikirin gitu. Maksudnya ada brand yang nggak mulai-mulai karena logonya nggak nongol-nongol. Iya, bener. Logo gua belum berarti nih, jadi Iya. ntar dulu deh, gua masih belum ini nih. Iya, belum serak. Iya, gitulah. Iya, makanya desainer logo tuh mahal ya. Ya, Iya. harga logo juga mahal banget kan Iya. kalau keluar dari desainer. Bener. Oke. Nah, itu udah dari ini dari apa namanya? Dari identitas sudah. Terus pemilihan segmentasi tadi sudah disebutkan gitu kan, gue pengen main di kelas ini, di kelas apa segala macam. Tapi menurut lo lebih enak jualan yang mass aja barangnya atau yang segmented nih? Karena kan kalian bisa dibilang segmented nih, gitu kan? Menurut lo, tapi kan kalau dibilang ya kenapa lo nggak bikin yang mass aja gitu, yang semua orang bisa beli? Nggak usah anak skate, nggak usah anak hip hop, nggak usah anak basket gitu kan? Lebih enak Ya. yang mana menurut lo? Jadi gini, ini yang menarik nih Pak ya. Gue sama Max adalah salah satu dari sangat sedikit brand di Indonesia yang bisa jualan di 2 segmen itu Pak. Di segmen bazar yang gede-gedean itu, Ya. yang segmen mungkin kelas CB, gue sama Max jualan. Bazar sneakers yang mahal, gue sama Max buka booth. Ya, Alhamdulillahnya kita berdua bisa jualan di situ dan diterima market. ya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih enak, gak munafik secara sales CB. CB itu ya? Iya, tapi yang membawa gue ke kolaborasi, bisa bikin konten segala macam, itu karakter yang gue build di A. Gak bisa gue lepas dua-duanya. Tapi sales harus gue akuin, kita negara Indonesia ya, lu taklukan market CB, Tajir lo. tajir. Menengah ke bawah berarti ya? Menengah dan menengah ke bawah gitu ya? Iya. Kalau lu ditanya. gimana, Max? Kalau menurut gua, yang paling penting itu memang sebenarnya differentiation-nya itu gitu. Jadi gua memang mengambil dari sisi yang segmented gitu. Karena memang dengan mengambil dari sisi yang segmented, berarti kita udah bisa apa istilahnya? Jadi gini, kalau lo bikin brand, kalau lo nggak beda sama brand lain, gimana cara orang bisa notice brand lo itu gitu Ya, kan? ya. Jadi differentiation brand lo kenapa dibeli dibandingkan dengan brand lain itu harus clear di awal gitu. Jadi gue melihat itu sebagai sesuatu yang oke, berarti gue masuk ke sesuatu yang segmented. Ya. Dari situ baru nanti memang bisa berkembang gitu. Jadi gue bilang ya segmented itu merupakan sesuatu yang sangat baik untuk memulai suatu brand gitu. Terlepas dari nanti berkembangnya marketnya Seperti apa, gitu meluas ya. segala macam. Kalau menurut gue tetap jangan pernah melupakan si segmentednya itu, karena segmented itu yang ngebikin brand lo berbeda dengan brand-brand yang lain gitu ya. Karakter berarti ya? Identitas, karakter itu dibikin pas lagi lo bikin si segmentasi yang memang mungkin seolah-olah kecil banget di awal kayak gitu. Bener kayak Oke. gitu. Nah, pemilihan desain nih dari awal nih. Kalau Urban udah terkenal dengan versus everybody, apapun versus everybody gitu kan. Nah, itu kan bisa dibilang nggak perlu desain yang rumit gitu kok. Iya. Tapi simple dan udah orang-orang pada suka gitu kan. Iya. Nah, awal mula bisa bikin desain versus everybody itu gimana ceritanya kok? Sebenarnya gini sih, banyak brand sebenarnya udah ngangkat tema Jakarta. Jakarta, kota ibu kota dan lain-lain. Cuma kalau dari kacamata gue di tahun 2009 itu, 2010, belum ada clothing yang gue kalau pakai baju Jakarta tuh bangga. Ya. Jujur aja gue bilang di beberapa kesempatan, baju daerah tuh identik baju oleh-oleh.
Ya ini dipakai buat orang rumah. Ya. Tapi belum ada baju yang dipakai lu pede ke mall atau bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Urban semangatnya itu tuh, Pai. Nah, kenapa Versus Everybody? Karena gue lihat orang Jakarta tuh apa ya? Lebih menonjol sih dibanding kota lain secara karakter. Lo lebih, kota kita macet-macetan. Kotanya luas banget, survivor lah. Jadi di saat keluarin message Versus Everybody itu sangat merepresentasikan anak kota Jakarta. Jadi gue sesimpel, iya sih, gue pakai Jakarta Versus Everybody Gue di banget kota nih. lain, Iya. berasa itu gue. Ah. Itu, jadi gue mungkin memang cuma font Pak, tapi filosofi di balik itu gue lumayan gue pikirin sih. Oke. Terus gue sampai ke Gunung Gede lagi tuh, akhirnya gue ke Gunung Gede. Ketemu orang yang tadi kan Iya, sama kan? ketemu orang Sama yang tadi. Kamu balik lagi kata dia. Iya. Ada perlu apa lagi? Saya mau bikin artikel, balik lagi gitu. Terus si dukunnya ngeluarin MacBook kan? Bentar, saya desainin. Freelancer. Oh jadi di balik hal suatu yang sih kan paling sebel kayak Iya. gila gitu doang. Betul. Iya nggak? Paling sebel Iya. deh. Ya. Benar. Pasti lu sering ngalamin gitu kan, Sob? Sering. Orangnya gila gini doang, gue juga bisa. Benar. Nah, itu paling sebel tuh. Benar. Udah gitu, kalau font udah paling gampang dibaca. Iya. Dibanding gitu. gambar. Iya benar, dibanding grafis saya. Cuma itu sih kalau lo tanya gimana gue ngonsepinnya, karena gue beneran ngebayangin attitude si kota Jakarta ini, dan belum ada clothing line Jakarta yang Jakarta Pride menurut gua. Oh, jadi lu masuk di segmen itu. Iya. Nah, tapi kalau ngomongin Jakarta kan lu akhirnya tuh meluas kotanya nih. Betul. Ada Bali, Versus Ada Everybody kan. Papua, Papua, Versus Everybody. Ambon, iya. Ambon segala Iya. macam. Nah, Jogja. itu kepikiran bisa kayak gitu tuh gimana? Jadi sebenarnya gini, gue ngerilis Versus Everybody itu 2014. Banyak DM masuk tuh Pak, Bang kita dari Bandung, kita dari Semarang. Gue sesimpel, gue tidak mungkin merilis itu karena gue tidak besar dan lahir di sana. Ya. Gue nggak tahu apa story behind that city gitu. Makanya gue di 2018 akhirnya gue mengiyakan, oke gue bikin, tapi kolaborasi dengan clothing lokal. Oh. Jadi gue sama Papua, sama clothing Papua Pak. Oh gitu? Iya, jadi semangatnya dia yang tahu. Wah keren tuh. Iya, di Papua sama Pace Pusing. Ada tuh ya Papua iya. ya? Itu. Dan gue kirim ke Papuanya pakai Diki. Wih. Pasti dong. Bener itu Iya, harus. luar kota gitu. Iya. Makassar gue kirim pakai Diki. Iya, orang- Terjamin. Terjamin perusahaan udah lama berada di Indonesia. Iya, gitu. Makanya. Jadi gitu. Jadi memang gue collab kemarin sama 44 kota yang serunya memang gue kasih note di saat mau campaign. Message apa nih? Kayak Pekanbaru, gue si Ari 420 kemarin, Pekanbaru saat itu lagi kebakaran hutan. Jadi 50% penjualannya buat pembelian masker. Oh itu keren tuh. Nah. Jadi banyak aksi sosial juga dari Ambon untuk pembersihan pantai sampah di situ. Jadi memang semangat sosialnya ada, sama biar bisa mewakili teman-teman dari kota lain juga yang tinggal di Jakarta, Pak. Oh. Padang Versus Everybody. Yang beli orang Itu pedagang-pedagang di Tanah Abang beli tuh, Pak. Oh iya? Iya. Pada beli karena memang dia ngerasa kangen gitu loh. Gue ngerasa pakai ini merepresentasikan kamu halaman gitu. Kalau lu San Diego kan? Betul, Iya. betul. belum bikin. Iya. San Diego versus Everybody belum. Belum bikin karena dia doang. Oh, Massachusetts. Massachusetts dan Cincinnati. Oh, susah ya urutnya. Iya. Itu kan kota Kobo itu kayaknya. Kota gua itu. Oh, gitu. Iya, ya begitulah sama itu apa namanya pengen bikin tapi ntar aja deh gitu. Cincinnati versus Everybody. Iya, nenek masih di sono. Oh, nenek. Nenek. Oh iya. Ntar lebaran mudik sono. Oh, gitu. Iya. benar. Massachusetts dulu baru ke Cincinnati. Oh. Naik travel kan? Sama terakhir ending di Oklahoma. Oh, Naik Baraya. nyampe tuh kayaknya. Oke, lu Matt. Apa tuh? Dulu kan desain-desain cerah. Kartun-kartun gitu kan. Iya. Itu kan wah ini krus nih. Full apa sablonan jeblak-jeblak gitu kan. Itu dari awal lu apalagi pecah pas zamannya imo. Wah, jangan nongkrong di krus. Wajib rambutnya kayak Kevin Aprilio. Semua harus begini. Iya enggak? Kalau di krus tuh, iya enggak? Nah, itu bisa kayak gitu gimana, Met? Apanya? Itu bisa tiba-tiba, wah anak imo mesti pakai krus gitu. Era itu Era ya. itu ya, anak musik, anak band gitu mesti pakai krus gimana tuh? Tahu kenapa ya waktu itu ya? Apa karena Kevin Aprilio ya? Padahal lu nggak pernah polem ya?
Polen pernah lu? gua. Pernah lu? Untung lu nggak inget ya. Lu pernah polen ya? Lu pernah? Oh, dari situ kali ya, Bet ya? Gak tau lah, pokoknya emang dulu lagi itunya kali ya. Lu polen gak sih? Gue polen tapi di belakang. Oh siap. Kayak Intel. Iya. Tapi nih, Met, band-band kan kayak PWG Iya, iya, gitu. iya. Nah, collab-collab kayak gitu kan kalau Rico kan pernah collab sama apa tadi kota-kota gitu kan. Iya. Kita ngomongin kolaborasi ya sekarang nih ya. Oke. Nanti kita balik lagi ke Rico nih. Kalau lu kolaborasi, yang pertama sepenting apa sih bagi brand? Kolaborasi itu terutama di zaman sekarang ya, kayaknya itu udah jadi kayak basic keperluan basicnya ya. Walaupun memang Cruise baru mencoba untuk memulai beberapa kolaborasi ya. Karena apa namanya, kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin orang banyak yang kayak Ya. antar brand tuh saling saingannya tuh nggak gimana gitu. Yeah. Kalau zaman sekarang tuh kayak hampir semuanya temenan nih. Iya. Owner gitu. Karena kan Cruise 18 tahun nih ya, mengalami masa di mana nggak sama-sama kenal, terus bunuh-bunuhan, terus kayak sekarang semuanya kayak kita siapa yang nggak temenan dengan kasarnya kan? Betul. Jadi memang kolaborasi itu emang ini banget gitu. Nah, kebetulan kalau di zaman yang 5 tahun terakhir memang Cruise lagi agak nggak terlalu banyak gitu ya kolaborasi. Tapi di tahun-tahun sebelumnya justru kita lebih agak lumayan banyak kolaborasi kayak ya kalau dulu kita pernah kolaborasi sama mungkin pernah tahu Macbeth kayak gitu ya, kita Iya, bikin iya. event bareng kayak Iya. gitu. Terus kita lebih banyak kolaborasi activity gitu kayak misalnya ada kita bahkan bikin kolaborasi pertandingan Tamiya gitu, lomba Tamiya. Yang bener lu? Iya kayak gitu. Wih. Sampai kita bikin kayak cruise cup. Menangnya sampai ke mana, kirim ke Jepang lah kayak gitu. Wih. Lah. Iya dulu. Kirim ke Jepang lu? 2016 ya, 2015 ya. Mantep. Iya, terus ya hal yang kayak gitu lah. Jadi kolaborasi itu bisa dari apa namanya, dari memang produk, tapi bisa juga dari activity itu. Jadi pada saat lo kolaborasi lo akan bisa saling apa ya, support dari sisi apa, dari sisi crowd, dari Ya. sisi customer segala macam lah. Jadi intinya lo makin kuat kayak gitu. Nah, dulu yang Macbeth ceritanya gimana tuh? Yang Macbeth sebenarnya seru banget nih. Iya. Jadi gua ada cerita seru di balik Macbeth gitu. Kalau zaman dulu yang namanya punya clothingan, lo kerja itu tabu banget tuh. Dulu Cruise ini sebenarnya kan kerjaan sampingan gua nih. Iya. Gua ngantor sebenarnya gitu. Gue baru full di Cruise 2017 sebenarnya gitu. Ah. Gue tuh sampai punya 2 Facebook, 2 Instagram, 2 Twitter segala macam gitu. Karena emang harus dipisah. Ya. Nah, one day gue pengen Macbeth kan. Gimana nih caranya nih? Gue ngedeketin si Macbeth kan. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? 2009 ya kayaknya. 2009 ya? Iya. Iya. Itu tuh gue sampai bela-belain tuh waktu itu pas lagi kan ada ownernya Macbeth Indonesia, terus yang diwakili sama tangan kanannya dia gitu kan, sering ke Jakarta gitu ya. Ya namanya kalau dunia kayak gini kan kita nggak ada jam kerja kan. Betul. Sedangkan di situ kan gue masih punya jam kerja tuh, jam 8 pagi harus ngantor. Iya, gitu. iya. Dan weekdays adalah weekdays gitu. Kalau di kayak gini kan nggak ada weekdaysnya gitu. Wah, bahkan kita malam-malamnya masih kepikiran loh. Nah, Iya. akhirnya gue tuh kayak pas lagi si orang Macbeth yang dari Bali ke Jakarta, gue tuh sampai ngecek dia nginep di mana, di hotel mana, gue nyamain hotelnya. Oh. Gue nyamain hotelnya supaya gue bisa dari sore ke malam tuh gue ketemu dia terus. Nah, infonya dari mana itu? Belum nih, gue nempelin aja terus. Gue ada anak-anak gitu. Gue Oke. lagi nginep di hotel ini nih. Oh. Gue nempelin, gue kenalan, gue nempelin, ngajak ngobrol terus segala macam. Terus gue bilang, gue ada meeting nih paginya. Gue bilang gitu. Udah gue ngantor. Iya. Gue ngantor dulu, terus sorenya gue ketemu lagi, terus gue nemuin lagi, terus sampai akhirnya, oh ya udah oke gitu. Begitu pas lagi mau jalan Macbeth, cruise tour, gue nggak bisa ikutan. Kenapa? Kan ngantor. Oh iya. Terus gimana itu? Gue bilang, oh gue ngantor. Terus semuanya kaget. Lo ngantor? Iya gue ngantor. Selama ini kita meeting-meeting, kan nggak pernah jam kantor gue bilang. Jadi emang gue, loh waktu itu lo nempel nginep di hotel gue? Ya begitu, gue emang niat aja gue ini. Jadi kayak itu cerita terniat gue bikin suatu kolaborasi lah sampai nggak jelas. Tapi saat itu kan Iya. Macbeth ya di kalangan musik-musik itu kan emang sangat terkenal ya. Iya, dia Ya. lagi naik-naiknya ya dulu ya. Betul, Ha, lagi ha. naik banget tuh. Dan akhirnya kolaborasi tuh sama Iya, ha. sama Cruise. Nah, ini ngomongin kolaborasi balik lagi ke Rico nih kok. Iya. Sebenting apa yang pertama? Kalau gue itu menjadi syarat utama gue bisa ngebuka market sih Pak. Ya.
Kalau gue cuma di basket sama hip hop, brand gue nggak kemana-mana pasti. Makanya gue memberanikan diri tanpa keluar dari karakter. Gue collab sama Slang. Yeah. Gue collab sama Jackmania yang notabene anak bola loh. Iya. Cuma di situ biar gue nggak keluar dari karakter gue ngobrol sama mereka. Apa nih benang merah kita? Ternyata ada semangat Jakartanya. Gue collab sama Bim Bim Slang juga. Gue dari dulu cinta banget sama Jakarta. Kok lagu Slang tentang Jakarta 7. Gitu. Baru 7 ya? Iya. Jadi kalau lo mau bikin kayak gini, gue excited banget gitu. Sampai terakhir. Lagu Slang ada 7 tuh yang Jakarta. Iya. Yang Jakarta kebanjiran. Bukan. Benyamin itu. Oh, bukan Benyamin. Slang. Oh, Ketuaan. salah. Cuma yang terakhir yang sama skena gue, Marginal. Iya, skena gue lah itu. Iya, dia makanya gue pas ketemu kan, Jepang woi, banget. begitu. Dia slumber. Iya benar. Ya, Slumber dia. intinya kalau collab-collab urban memang gue kemarin sama teman-teman maternal emang suka cross market juga. Ini aja yang depan mata meloles. Yeah. Karena walaupun beda market, ada attitude yang sama menurut gue. Gitu loh. Jadi ada brand-brand yang memang menurut gue kalau bikin collab malah bisa naikin kedua belah pihak sih, Pai. Betul. Jadi menurut gue kolaborasi itu wajib Ya. sebenarnya Ya. untuk memperkuat circle iya dan brand image lu juga bisa diterima di market lain. Oke. Gitu. Nah, cerita yang menarik adalah selain sama Marginal sama Slang nih. Iya. Itu bujuknya gimana kok? Apa? Bujuknya gimana? Ngapain lo kesini? Bukan salah. Bukan nadanya disapain. Oh bukan. Gue pikir nadanya Mas Bim. Bukan, jangan nadanya Bukan. disapain. Jadi gini, gue kalau datang ke sesuatu yang lebih besar dari gue harus kayak misalnya lu teman gue nih, Pai. Iya. Gue tetap kasih proposal yang belum pernah lo terima. Iya. Gue gini, Mas Bim Bim, Slankers itu jutaan umatnya. Kenapa lu nggak pernah bikin merchandise premium? Nggak kepikiran dia. Iya. Akhirnya gue rilis foto potret Mas Bim Bim difotoin di Mas J, dan gue punya message, Mas jujur kalau Urban punya concern educate. Daripada lu beli baju Supreme rapper-rapper yang lu nggak dengerin, mendingan ada produk lokal yang kasih lokal heroes. Ya. Boleh juga ide lu, kata dia. Sambil gini kan? Boleh juga Riko. Masa salah. Oh, enggak. Akhirnya itu merchandise Slang yang paling mahal yang pernah dirilis 250.000. Oh. Karena gue digital printing, gue fotoin dia dan gue pakai di Mas J. Gue rilis 300 piece, 2 hari sold out, Pai. Wah, yang bener loh. Itu kan gue kasih experience baru ke Bim Bim. Oh, ternyata laku ya. Ada market gue di Itu sini. dia. Jadi gue sampai di satu teori bahwa teman-teman Jackmania juga, kalau emang desain dan artikel lo oke, mereka nggak akan beli bajakannya. Itu yang gue petik tuh. Oke. Gitu. Di Jackmania juga gitu, gue 200.000, gue pikir wah banyak yang bajak nih. Ternyata enggak. Itu sih. Jadi gue confident kalau emang lo rilis desain oke, mereka pasti sikat sih. Iya, Udah iya, makin iya, pinter iya. sekarang. Iya, iya, Intinya iya, si customer. Nah, Gitu. ini ngomongin kolaborasi, gue nanya sama lu berdua nih. Kita ini kalau kolaborasi kan sebisa mungkin menguntungkan kedua belah pihak. Betul. Nah, gimana caranya kita mencari brand atau sosok gitu kan yang bisa diajak kolaborasi nih? Takutnya kan nggak nyambung ntar. Aku takut jadi backfire buat kita. Iya. Wah, nggak nyambung malah nggak laku nih. Nah, gimana cara carinya nih? Kolaborasi biar dua-duanya saling menguntungkan gitu kan. Dari lu dulu, dari Max, gimana? Kalau menurut gue sih pertama yang paling simpel circle ya. Itu paling gampang karena kan kalau kita ngomongin circle tuh sebenarnya bukan circle dalam artian yang dekat-dekat amat, tapi Ya. kita ada kenal terus gitu kita tahu, jadi nggak susah untuk akhirnya tune in. Itu yang paling simpel gitu. Terus kedua kalau misalnya kita mau ngomongin sesuatu kayak tadi Riko gitu ya, saya lo ngomongin kolaborasi sama sesuatu yang emang kita pikir dia di atas kita gitu ya, dan kita mau ngajak dia untuk berkolaborasi, itu kita nggak boleh istilahnya kayak udah kita di bawah terus kita cuman kayak ngomong, bang bisa kolaborasi nggak nih? Gimana menurut lo misalnya dia ngomong gitu? Kalau menurut abang gimana? Kan nggak bisa kayak gitu kan? Iya. Jadi kita kalau ya sebagai yang di bawah tuh mesti mikirin gitu ke dia, kayak yang Riko tadi bilang, kasih proposal gitu. Udah pasti kita tahu kalau akan menguntungkan di sisi kitanya seperti apa gitu ya. Tapi kita harus menjabarkan keuntungan-keuntungan apa yang lo bisa dapetin dengan kolaborasi sama gue gitu. Jadi kayak ini bentuk-bentuk produknya, ini keuntungan-keuntungannya, marketnya apa, misalnya secara financial apa. Terus gue bisa provide lo desainnya, secara marketing gue juga bisa tambahin kayak gimana segala macam. Jadi kayak dua level lah tadi ya. Kalau levelnya equal atau kurang lebih pertemanan, itu lebih mudah lah.
menguntungkan bisa dicari sisinya gitu. Tapi kalau dari sisi yang lain, yang tadi misalnya kita di bawah dan dia di atas misalnya kayak gitu, kita harus mikirin dari kita apa aja sisi menguntungkannya dari sisi dia gitu. Karena kita udah pasti kalau kita mengajukan ke orang itu kan udah pasti menguntungkan buat kita kan. Tapi kita harus memikirkan buat dia gitu. Karena ini gue ngomong kayak gini nih, karena gue sering banget nih. Ada anak muda lah gitu ya datang gitu, bang boleh kolaborasi nggak gitu? Atau kayak dia, bang collab. Bang, si didengerin tuh. Iya, gua respon nih. Iya. Ya oke, menurut lo gimana? Ininya apa namanya, maunya kayak gimana gitu. Kalau menurut abang gimana? Ya. Gue nyesel sih ngerespon. Gue slam dunk juga. Anjing. Kalau gimana kok? Kolaborasi kok. Takutnya nggak nyambung atau malah jadi sebuah kolaborasi yang sia-sia nih nggak nguntungin. Iya. Biar nguntungin tuh gimana kok? Kalau gue kalau nggak nguntungin nggak apa-apa pahit-pahitnya, tapi paling nggak gue dapat awareness. Mungkin gue ide gila gue gini, ini langsung aja nih. Misalnya ada brand kecil, bang kita collab yuk. Padahal misalnya dia masih di bawah, secara sales juga jadi gue yang angkat dia kan. Kalau dia menyanggupi request gue, bisa gue tuh Pak. Contoh. Kayak gimana? Ya udah, gue mau brand ambassador Lisa Blackpink. Lo yang ngurus. Oh. Itu bisa terjadi loh. Iya. Atau misalnya punya icon-icon yang susah di reach. Karena otomatis, sorry nih bro, kalau sales gue jatuhnya nyuapin lo. Nah. Tapi gue bisa dapat exposure yang oke nih, tolong lo pikirin itu part lo. Iya. Coba cariin Muse yang oke. Gitu. Atau Muse Bujiono. Bukan. Oh bukan. Itu kaulah yang pertama bukan yang terakhir. Iya. Jadi kalau gue ada dua syarat, kalau memang sales nggak dapet, tapi gue tetap dengerin. Karena semangat anak muda brand baru ini kan ada ide liar kan. Iya, Siapa tahu ada yang unik gitu loh. Gue dengerin, tapi biasanya syarat gue, ya udah kalau salesnya so-so, awareness-nya lu bisa kasih gue apa? Nah. Gitu. Nah, semua orang pasti kalau misalnya baru lulus atau masih sekolah, mungkin sobat Tiki di rumah gitu kan, atau dimanapun lu berada gitu, kepikiran pertama kali bikin kaos pengen jadi pengusaha clothing line gitu kan. Karena pasti berpikiran semua orang kaos kan selalu dipakai, cuannya pasti banyak, bener nggak sih? Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Nah, Oh lu cuan gimana? nih, bahas cuan nih. Iya. Cari cuan. Kalau Max sudah sampai bikin ball skate Wah, loh. iya mah jangan Kerajaannya. ditanya, Grus. Iya. Ini kalau ngomong kisaran ya, Cuan ya. per bulan gitu kan. Iya. Kita bukan bermaksud jumawa, tapi lebih ke Motivasi. motivasi gitu motivasi. kan. Kisaran berapa nih, Grus? Berapa kok? Cepet ya gue ya. Gini. Ini buat penyemangat ya. Iya. Buka-bukaan aja gua sama Max, gue yakin kita punya hajatan besar tuh Pak setiap tahun di bazar yang gitu tuh. Iya. Itu kan cuma durasi 5 hari atau seminggu Max ya. Itu bisa beli Mercy baru seminggu. Wih. Seminggu loh, bukan sebulan. Iya. Dan itu setahun ada 3 kali dengan billing kayak gitu, ilustrasi nominal nih. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang cuan, ya gue sampai detik ini bisa lumayan hidup dari sini. Gue sama Max udah punya karyawan lebih dari 10, sama dia juga. jadi intinya sih sebenarnya bisnis clothing sebenarnya menjanjikan sih Pak Iya. di Indonesia, karena 3-4 tahun terakhir dengan caption local pride lah, Iya. didukung berbagai macam sosmed dan platform, emang cari duit di clothing makin mudah, makin banyak jalannya sebenarnya. Kalau karakter lo oke. Jadi cuan sih, syukurnya cuan sih. Kalau itu bisa setahun, kalau Urban Bisa banyak mersinya. Bisa banyak versi lah ya. bisa banyak. Iya. Bisa banyak. Kalau Cruz gimana nih? Tadi udah diwakili. Nah, gue pengen denger langsung dari Max gimana, Matt? Tadi naik helikopter ke sini, Pak. Pakai suara kan Sama lah kurang lebih memang clothingan itu dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah sejatuh-jatuh amat gitu ya. Kalau ngomongin sebulan tuh bisa, tadi kan kalau ngomongin karyawan 10 gitu ya. Iya. Ya anggap aja kalau kita ngomongin gaji karyawan itu kan minimal UMR lah ya. Oh, Iya, benar. Ya minimal UMR gitu. Berarti kan udah bisa ngegaji 10 orang minimal dengan UMR. Iya.
Dan berarti dari 10 orang itu kan paling hanya 10% dari pendapatan. Betul. Iya. Kebaca, bisa kebaca Iya. deh. Kali-kali sendiri ya. Tapi itu UMR Gorontalo loh. Bukan. Iya, gue nggak bilang Jakarta. Karena karyawan gue semuanya ada di luar pulau. Nah, ini kita kasih sedikit persingkat aja mungkin ya. Tips and trick buat Sobat Tiki nih, kalau pengen mulai usaha clothing line dari Mehmet dulu deh. Kalau gue sih lebih ke differentiation-nya ya. Ya. Jadi dari awal lo punya clothing line harus punya identitas sendiri gitu. Lo boleh bilang awalnya mungkin gue pengen kayak si A gitu ya. Tapi abis itu lo harus bisa gimana caranya gue kayak A tapi beda gitu. Karena orang yang beli lo pasti maunya berbeda dari si A gitu. Betul. Kenapa gue harus beli brand lo kalau lo sama-sama aja gitu. Jadi yang paling awal adalah lo gimana caranya bikin differentiation dari brand lo itu sendiri gitu. Ya, ya. Baru nanti arahnya ke branding segala macam. Itu gitu. turunannya banyak tuh. Iya, Yang terpenting adalah differentiation. Oke. Ya. Lu kok gimana kok? Kalau gue selalu kuncinya 2 sih. Mental sama jadi diri sendiri. Karena industri apapun, bidang pekerjaan apapun di dunia ini awal-awal tuh pasti lo dicibir orang terdekat kan, lu bisa kaya nggak lo? Dari nah itu mental itu di situ. Jadi mentality lo, cari referensi sebanyak-banyaknya, sama jadi diri sendiri bener. Jadi lagi trennya jogger nih, yang lu nggak harus bikin jogger, lu suka nggak sama jogger? Yeah. Oversize nih, Yeah. gitu. Jadi diri sendiri, mental, cari referensi sebanyak-banyaknya. Gitu. Oke. Nah ini terakhir ya, tapi nggak terakhir karena kita masih banyak ngobrol-ngobrol lagi nih sama temen gue. Karena ada temen gue satu lagi ntar ada. Iya. Motivasi buat kasih saran dong atau motivasi buat teman-teman di sini nih. Kata-kata terakhir dari lu deh. Dari Riko dulu deh buat Sobat Tiki. Oke, kalau Biar makin semangat gitu. ya buat Sobat Tiki nih ya, kalau menurut gue bedanya era kalian sama era gue sama Max dan Gofar, sekarang era sosial media. Ya. Lo kalau jualan sesimpel posting di sosmed beres. Jadi lo ada e-commerce, jadi udah banyak banget pintu di mana lo bisa menjual produk lo. Dan juga jadi alternatif untuk lo mau, karena di era gue cari vendor susah banget, Pai. Oh iya bener. Pelit. Bener. Cara bikin 30S, ya udah ada di situ. Apalagi masing-masing brand nutup kuncian nih. Iya. Dan menurut gue di era sosial media sekarang semua bisa lo googling. Iya. Jadi kalau lo lihat nih ada Max yang udah sukses, kenapa enggak di era kalian? Karena pintu udah banyak Semakin dibuka. mudah. Betul. Lo Max, gimana Max? Motivasi buat Sobat Tiki nih. Gue tuh suka banget brand Nike ya. Iya. Karena just do it itu emang bener-bener lo just do it gitu. Nah. Jadi jangan kebanyakan nanya. Lakuinnya dulu. Itu jalanin aja gitu. Karena kan kebanyakan bang kalau gini gitu. Udah berapa lama lo nanya? Pas lagi lo nanya, orang lain tuh udah pada mulai bikin gitu. Jadi kayak lo buru-buru lah gitu. Lo jalanin sambil lo pelajarin. Jadi intinya semuanya jalanin yang cepat gitu. Oke. Jadi kalau zaman dulu kan orang bilang kan malu bertanya sesat di jalan gitu. Itu ya. bener ya? Tapi kalau lo kebanyakan nanya, lo nggak jalan-jalan. Iya, diem mulu. Diem mulu. Jadi Iya, intinya lo benar. jalanin aja dulu. Buru-buru lo jalanin, udah nanti seiring dengan jalan itu akan ketemu jalannya gitu. Kayak gitu. Yang penting coba dulu aja ya. Yang penting coba dulu. Tuh. Nah, ini seru banget kita udah ngobrol sama 2 orang temen gue, Riko Lubis sama Max Praditya dari Cruise dan dari Urban. Tadi kita sudah ngomongin soal gimana caranya bikin clothing line atau streetwear yang berkarakter. Jadi identitas, attitude itu perlu banget, diferensiasi itu penting banget, kolaborasi itu penting banget, main sosmed apalagi, zaman sekarang tuh semua serba, ya men lu di Instagram cari konveksi aja udah banyak ya, cari konveksi tuh. Benar. Iya, bukan ngomongin clothing line atau brand ya, kita konveksi udah banyak, jadi makin gampang buat teman-teman di sini, Sobat Tiki semua untuk memulai gitu kan, bener kata Max, jalanin aja dulu. Riko bilang, sosmed penting banget, zaman sekarang semuanya bisa, nggak punya toko fisik pun nggak masalah. Betul. Enggak, Ya, karena ya. semuanya tuh serba dikirim. Betul. Enggak, pakai Tiki kirim. Bener banget. Enggak. Nah sekarang kita pengen ngundang dari tadi sih kita udah ngundang nih buat Sobat Tiki yang pertanyaan di Q&A, kita masuk Q&A sekarang nih. Nama, spasi, nomor handphone, spasi, pertanyaan. Udah kepilih belum? Udah kepilih? Kita akan oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, perkenalkan nama saya Arlin Novianto Haryanto dari Cibinong. Weh, Cibinong Pride. Mak gue di Cibinong, Nanggewer Crew. Bang, saya mau tanya dong, usaha apa yang paling berpeluang bagus di tengah pandemi seperti ini? Dan gimana caranya kita bersaing dengan brand-brand gede di luar sana yang udah lebih dulu hype di pasaran? Masing-masing deh, Riko dulu. Bersaing. Nah ini balik lagi sebenarnya ini bertolak belakang dari filosofi gue sih.
gue tipenya nggak pernah bikin bisnis apa yang lagi ngetren sebenarnya. Jadi yang paling bagus di tengah pandemi menurut gue Alkes lah. iya Iyalah. benar. Iya. Masker. Iya, Bikin masker, Lu iya. bikin ini aja, PCR tuh. Klinik PCR laku. Betul, tiap event nih kita PCR dulu. Bener. Iya, pakai maskeran. Bener. Laku. Udah PCR lu bikin semua. Atau APD. APD. Iya benar. Dan bagaimana caranya bersaing dengan brand-brand besar di luar sana yang lebih dulu hype ya. Kalau bersaing pasti lu harus sabar menjalankan perjalanannya. Ya. Prosesnya lu nge-build image brand lu segala macem. Nanti akan datang dengan sendirinya. Ini nggak bisa instan yang terakhir. Ya. Proses ya. Proses. Dan yang paling penting adalah lu harus nikmatin prosesnya. Itu yang paling penting karena proses adalah guru yang paling bagus. Bener. Bener kata lu, Mete. Nanti coba dulu, nanti kemana-mana kan Iya. bisa ketemu sendiri nih. Bener. Enaknya kita ada di mana. Iya. Kalau ini gagal, coba yang B deh, gitu. Nah, lu Met, jawab pertanyaan si Novianti Arianto gimana nih? Bersaing sama brand-brand gede di pandemi. Kalau menurut gue sih sebenarnya yang paling pertamanya gitu ya, kalau ngomongin peluang paling bagus di saat pandemi itu yang modalnya kecil. Karena kan Modalnya kita kecil? resikonya kita nggak pernah tahu kan ya. Ya. Jadi yang paling simpel adalah ya memulai sesuatu dengan yang simpel-simpel aja gitu. Ya. Jadi lo jagonya apa? Itu yang paling yang paling oke untuk dilakuin gitu. Jadi jangan istilahnya jangan ngada-ngada lah gitu ya. Misalnya lo bisa masak gitu ya. Ya udah, lo cobain aja mulai bikin sesuatu dari dapur. Terus habis itu sekarang tuh semuanya bisa dari rumah gitu. Betul. Kayak apapun itu ya. Misalnya kita bikin mau apapun lah gitu ya. Dari alat masak di rumah, kita packing, pengiriman segala macam bisa lewat Tiki. Betul. Ujung-ujungnya udah gampang banget kan. Iya. Jadi yang paling simpel adalah bikin yang paling murah, yang dari rumah nggak perlu banyak modal. Jadi lo nggak mikir-mikirin nih segala sesuatu yang kayak jadi kayak ngarang-ngarang kayak wah yang ini tuh lagi rame, gua Ini aja. ikutan cobain iya, iya. modal segini. Lo Iya. nggak ngerti apa-apa. Gimana lo mau bersaing kalau lo nggak ngerti apa-apa? Betul. Modal lo hilang gitu aja. Berarti gitu. ngulik penting ya? Penting Penting ya? dong. Penting. Apa yang kita kerjain ngulik tuh penting ya? Iya, Pasti, jadi pasti. apa yang lo Iya. suka lo kerjain, lo kulik, Iya. habis itu lo jadiin bisnis. Nah. Lo gaya sambil berusaha. Nih, kayak Kan? sama obrolan kita siang ini, guys. Suka-suka lo deh. Iya. Pertanyaan berikutnya. Dari siapa? Mas Eko di Condet. Tanya ke Riko dong. Apa alasan bikin brand urban? Dan mengapa memilih genre streetwear? Apakah dulu sempat membuat riset pasar sebelum memutuskan untuk membangun urban? Tuh, kok. Iya. Kalau gue alasannya dua. Terus terang aja gue nggak suka kerja sama orang. Iya. Sama gue sebagai streetballer, atlet di Indonesia nggak bisa jadi pasangan hidup. Jadi gue pilih bisnis sendiri. Kenapa gue bikin urban? Ya coba Pak. Yang tadi bikin Tadi- urban alasannya? Ya yang tadi berikutnya yang condet tadi yang condet. Yang condet. Pertanyaan kedua. Nah, Ya. kenapa memilih streetwear? Karena streetwear memilih saya. Gila. Gila. Keren juga. Tiba-tiba ada cahaya gitu Passion. dari streetwear. Itu yang dari Arab Juni itu tadi. Kamu mau jadi apa? Ya karena bidang yang gue geluti kan si streetball nih Pak. Yeah. Circle-nya itu jadi memang ya gue ngertinya itu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Jadi that's why gue pilih streetwear karena gue sudah mengerti dan berada di dalam ekosistem tersebut. Oke. Streetwear. Oke, jadi streetwear tuh ya. Alasannya. Berikutnya. Dulu. Oh iya benar, nah itu. Pilih riset pasar. Jujurin Pak, gue dalam membangun sebuah brand, gue pakai target. Kayak main basket, gue maunya juara. Jadi di saat gue 2009 bikin urban, Ini jago gue main basket ya. Ya dibanding gua yang ada apa-apa. Iya. jadi di awal gue bikin urban Pak, gue bikin whiteboard. Gue tulis Iya. brand ini positioning di sini. Jadi gue setargeting itu dulu. Gue riset betul. Jadi gue ambil profesor-profesor, Mati. gue kumpulin di laboratorium. Kimia su. Iya bener iya gitu. Gitu kan. Ini Lagi baru ke mulai. gunung. Yang brand-brand tadi ditusuk-tusuk. Lu nggak jadi voodoo. Tapi riset gue lakukan. Oke. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari Adi Suranta. Oh, kok jadi banyak? Oh, ini Fikri Tangerang. Apa hal yang susah lo alamin buat dua orang ya dalam menjalankan bisnis streetwear? Gimana cara brand urban dan cruise dulu sampai terkenal? Apakah lewat event atau iklan di medsos? Tuh. Matt. Kalau ngomongin terkenal tuh sebenarnya
proses ya. Ya. Jadi nggak ngomongin karena event atau karena medsos atau ada iklan segala macam. Itu semuanya ya dijalanin. Jadi maksudnya semuanya itu pasti karena proses gitu. Yang dialamin hal susahnya, jadi gini. Ini mungkin bukan yang gua alamin gitu ya, tapi kalau lo ngomongin streetwear, ujung-ujungnya kan lo ngomongin komunitas gitu ya. Betul. Lo kalau ngomongin komunitas, lo tuh memang harus sincere gitu. Jadi kalau memang lo kayak cuman gue kayaknya menarik tuh urban di streetball, gue coba aja jadi kayak streetballan, padahal dia nggak ngerti apa-apa sama sekali. Itu komunitas tuh ngerasa tuh kayak lo pengen tapin ke komunitas gue tuh cuman kayak mau nyari duitnya doang gitu. Jadi kalau lo ngomongin di streetwear, banyak teman-teman yang ngerasain kayaknya gue susahnya masuk komunitas ini gitu. Ya karena emang lo cuman ikut-ikutan doang gitu. Betul. Lo presence lo tuh nggak pernah kerasa gitu. Lo cuman bener-bener cuman mengambil kesempatan doang. Nah itu akan tertolak dengan sangat mudah. Jadi mungkin hal-hal itu gue lebih menceritakan kondisi di mana kalau lo masuk ke komunitas, lo harus bener-bener yang emang lo ada di dalam situ gitu. Oke. Kayak gitu. Tuh, penting tuh. Nah, gimana kok? Hal yang susah ya. Dia dialamin gue sih di awal-awal jujur gue manajemen keuangan, Pak. Iya. Ternyata jujur di saat omset oke, ada kalanya wah duit diapain ya? Bingung Itu Mercy kalau mau lu nggak ditaruh di mana. pandai-pandai. Iya. Kalau lu nggak pandai-pandai bisa jadi bumerang. Habis tuh. Iya. Jadi kalau menurut gue bisnis yang baik harus punya tim finance yang baik. Gitu. Itu di awal-awal urban kita sempat susah. Cara gue si finance. Jadi gue hire Si mengerti. Iya. Gue kali-kali aja paham. Jadi memang itu di awal-awal 2010 sampai 2014 wah goyang tuh. Sold out 1 minggu. Kok nggak jadi apa-apa? Iya. Duitnya saya pakai party. dulu. Iya, Tapi iya. kan kita belajar mau level up. Oh ternyata harus dikas sekian apa. Tuh gue belajar tuh. Itu sih gue sempat struggle tuh. 2010 sampai Sempet uang goib kan yang di kotak tuh yang jadi Bukan. banyak. Lu. gitu kan. Gue sempat bawa berangkas kemana-mana sebetulnya. Kayak musuhnya Paman Gober. Gerombolan si berat. Terus kalau Nah, event-event offer penting nggak? Buat lu berdua deh. oh justru gue sama kayak Max mungkin gue lumayan sering bikin event movement sih Pak. Gue ada barbecue jam, itu gue bikin acara skate, ada b-boy, ada freestyle basket. Di situ ada barbecue-nya juga gitu segala macam. Itu selalu kita jalankan di saat Urban ulang tahun sebenarnya. Nah, Tapi kemarin lagi pandemi makanya kan susah tuh. format kemarin. Iya. Karena dengan event menurut gua, wah, tapi ini gua adaptasi juga dari Gofar nih. Gofar juga lolos sering bikin acara Offer. segala macam Iya. karena itu kita bisa engagement secara natural sama customer. Betul. Anjir. Iya. Jadi ada input-input desain apa itu secara organik kita dapat di situ sih. Jadi Iya. menurut gue event tuh penting Offer penting dia. dan udah gue jalanin. Iya. Lo, Matt, event offer penting nggak buat brand? Pastinya penting ya. Kalau gue emang jadinya hobi juga sih sebenarnya di Emang demen ngumpul-ngumpul aja. Iya. Pandemi gue rada puyeng. Iya, Tapi bener. gue tetap bikin. Iya. Seperti kemarin. Gue bikin namanya Skater Day. Tiap Oh. Sabtu gue bikin. Siap dulu. Tapi gue nggak bilang-bilang. Gue nggak posting. Jadi buat teman-teman deket aja tuh. Jadi enggak buat yang tahu-tahu aja. Oke. Iya, jadi kayak jadi gue bikin eventnya. Gue bilangnya sih bulanan, tiap awal bulan, tapi sebenarnya tiap Sabtu gitu ya namanya Skater Day. Jadi kenapa gue bikin skate park dan bowl segala macam? Jadi gue emang segitu sukanya event, sampai gue tuh nggak mau nyewa lagi tuh tempat. Jadi kayak kalau nyewa tempat tuh kayak dari zaman dulu ya, maksudnya nyewa tempat ini, nyewa tempat itu, ada urusan ini, urusan itu, polisi apa segala macam. Kalau tempatnya Ini tempat masih gue. ada, kalau udah kagak ada, Kan bingung yang juga ada tuh. kan nggak ada mulu tempatnya. Iya. Pokoknya kalau udah bisa dipakai, berarti udah ngitung tahun nih. Tahun hilang. Iya. Akhirnya lu bikin tuh ya, tempat Akhirnya tuh. gue bikin tempat. Jadi ya akhirnya gue bisa bikin sendiri aja terus gitu. Gue hari ini mau bikin event, besok mau bikin event. Tanah beli tuh, Matt. Iya. Wih. Dibeliin. Bagi dong. Ya gitu dah. Bagi dong. Kenapa? Tapi enak, jadi event tuh emang oke banget. Jadi kalau lo bisa bikin event, homses ya, homses tuh sebenarnya. Yoi. Homses. Home session. Home session, Iya. tapi skateboard. Betul. Gitu, jadi itu oke sih sebenarnya. Oke, ngumpul-ngumpul tuh penting. Oke. Berikutnya dari siapa nih? Adi Suranta. Apa kalian mengikuti tren hingga mengupgrade strategi bisnis dengan pakar-pakar usaha sejenis untuk menjalankan bisnis? Thanks. Tuh. Ini mungkin gue sederhanain lagi kali ya.
segimana sih kita harus aware sama tren? Mungkin maksud si Adi Suranta gitu sih. Apakah kalau misalnya kita ada movement yang berhubungan dengan tren yang sekarang itu harus berkolaborasi dengan partner yang mengerti akan culture itu atau gimana? Dari Rico deh. Kalau gue cara mengadaptasinya dua sebenarnya. Gue tim desain gue otomatis harus yang mewakili milenial nih Pai. Ya. Dan Gen Z. Karena kan gue nggak ngerti tuh musik-musik yang didengar. Pakai Microsoft Word ya? Bukan. Desainnya kan? Bukan. Oh, bukan. Kalkulator. Pain. Kalau dari artikel mungkin gue tidak terlalu mikirin gimana karena gue percaya harusnya kita yang bisa ngelit tren Pai. Jangan ngikutin tren, jadi tren ngikutin kita. Tapi gue tidak bisa menawar kalau konteksnya udah sosial media. Contoh, TikTok lagi ngetren, itu gue nggak bisa tutup mata. Walaupun gue nggak main TikTok, gue ada satu divisi yang itu lo explore gimana caranya kita bisa jualan di situ. Oh pantesan lo kemarin bikin TikTok ya? Bener. Berdua kan? Aku masih tinggi. Itu kan berdua kan joget kan? Bener. Yang seharian kan? Iya bener. Gue lihat tuh. TikTok tuh gue kayaknya. tapi tuh melek sama sesuatu yang lagi terkini tuh penting juga ya? Betul. Iya. Nah, lo gimana, Matt? Penting banget sih. Kalau misalnya ngomongin dengan upgrade strategi bisnis mungkin terutama gitu ya. Kalau gue lebih ngeliatnya gini sekarang, gue tuh senang banget ngedengerin orang ngomong kayak gini gitu. Buat gue orang ngomong kayak gini itu menambah ilmu gue gitu. Jadi gue selalu dengerin tuh dari zamannya belum ada podcast, gue selalu dengerin yang ada di luar negeri tuh, misalnya owner ini bikin talk show lah bilangnya dulu ya. Gue selalu dengerin gitu, dan gue seneng banget begitu ada podcast malahan. Karena gue emang cuma mau dengerin, gue nggak butuh tuh mukanya. Gue butuh cuman ilmu lo doang gitu, lo ngomong gitu. Jadi itu gue berjam-jam gue tuh dengerin gitu, gue pasti dengerin yang namanya semua podcast yang ada di luar tuh pasti gue dengerin. Terus begitu Indonesia juga udah mulai ngomong gitu ya. Rico ngomong di mana tuh pasti gue, wah ilmu. Gue colongan pasti gue dengerin. Terus owner brand lain, itu semuanya gue dengerin mulai dari yang semua level lah. Dan gue paling pengen banget denger kalau di Indonesia justru yang muda-muda gitu. Bagaimana view mereka segala macam. Jadi kalau ngomongin pakar bisnis, justru view gue lebih ngedengerin yang pelaku ya. Pelaku-pelaku yang karena caranya beda-beda gitu. Dari situ akhirnya gue, oh nih sekarang lagi begini, lagi begitu, update-nya seperti apa. Jadi yang kayak gini-gini ini makanan gue sehari-hari banget. Belum lagi sekarang ada Clubhouse. Itu gue kerjanya mantengin aja Clubhouse terus. Tiba-tiba ada Hermawan Kertajaya ngomong gratis. Lo kapan lagi gitu? Sejam. Oke, gue dengerin. Gue kalau emang itu gue nanya. Atau ada siapa Pak Subiakto gitu, pakar branding yang udah dari zaman Pak Harto gitu kan. Yang tadinya lo kalau mau ngedengerin dia mesti kapan? Terus itu kayak tiba-tiba anytime dia nongol terus ngomong gitu. Itu gue dengerin. Gue emang pemakan banget obrolan-obrolan yang kayak gini lah. Kayak Oke, gitu. jadi Penting intinya banget. adalah jangan pernah berhenti untuk haus. Harus terus. Apapun kayak tadi misalnya sosial media yang upgrade, ya diikutin. Cara-cara berpikir orang-orang pelaku dan emang expertise, ya didengerin gitu. Jangan mentang-mentang udah lama bikin jadi kayak nggak mau dengerin orang gitu ya. Oh jangan. Itu nggak boleh tuh. Kayak tadi ngomongin desainer harus yang milenial gitu. Ya gue juga ngedengerin pelaku bisnis yang milenial gitu. Jadi emang beda karena view-nya kan beda, cara berpikir beda, langkahnya beda kayak gitu. Nah, dari Arma nih peran terakhirnya. Ceritain dong secara singkat titik terendah Bang Rico dan Bang Max dalam membangun brand kalian. Dan gimana caranya lu survive di titik rendah lo. Lu kan sempat tadi mention soal finansial. Iya benar. Apakah itu paling rendah tuh? Iya paling rendah sih itu. Jadi gue pernah dapat gue sama Bian di tahun 2013 ya. Buat gue udah banyak, saat itu gue dapat profit bersih 40 juta lah. 20 kan. Saat itu tuh buat jualan 2 bulan. Habis dalam 3 hari. Tapi kan Urban udah 3-4 tahun. Kan gue jadi kalau mau bikin lagi nyuntik lagi dong. Saat itu gue sama Bian untuk beberapa waktu ke depan bisa dibilang lagi gak pegang duit. Jadi wah itu buntu gue. Jadi gue kayak cita-cita gue yang udah gue build apa hancur sedemikian rupa nih gitu. Itu doang sih. Akhirnya gue dukun ya. Jadi tadi kan lu dia terjun. Kamu lagi gitu. Kamu sini mulu. Dukunnya nggak ada lagi, kata dia doang soalnya jadi apal. Jadi itu sih kalau titik terendah ya gue pernah si Urban ini saldonya 0.
Iya. Karena gue bukannya rugi, tapi emang gue nggak tahu manage uangnya. Karena gue tarik semua profit. Akhirnya gue balik lagi di 2014. Itu titik terendah Urban. Lo gimana, Max? Gue, titik terendah Cruise tuh sebenarnya baru-baru ini malahan. Di 2016-2017 gitu. Oh iya? Iya, jadi sebenarnya kita ngomongin industri kreatif, yang paling nggak disadarin adalah pada saat lo paling atas, semua orang tuh lagi pengen dulu gitu. Lo sehari, sejam aja lo lengah, orang-orang yang di sekitar lo tuh akan udah bisa langsung libas lo. Itu satu gitu. Jadi kayak kadang-kadang lo pada saat lagi, lo kan pengen nyantai gitu ya, yang ternyata lo nggak boleh nyantai gitu. Jadi di 2016 mungkin itu era tersantai gua. Gue pikir kayak ya udahlah semuanya udah Dipegang. on track, nggak perlu ada yang dipikirin apa segala macam. Tiba-tiba 2017 gue dead stock hampir 20.000 piece kaos doang. 20.000 piece? 20.000 piece dead stock. Dead stock ini literally dead stock. Belum kejual ya? Nggak bisa kejual lagi udah. Maksudnya nggak bisa kejual itu dalam artian gini. Semua wholesaler gue juga dead stock di sana. Jadi mereka udah nggak bisa buying. Yeah. Terus waktu itu belum era digital, jadi jualan langsung tuh nggak bisa segede kayak sekarang gitu. Jadi itu mesti kemana nih 20.000 piece gua nih, almost 20.000 lah. Itu kayak, sedangkan lo pilihannya gini kan, lo kan tetap harus produksi lagi. Betul, Tapi betul. lo punya 20.000 piece Mau dikemanain di nih? gudang lo yang ini belum bisa dijual nih. Kalau Gokil gue itu Max, gokil itu banyak loh 20.000. 20.000. Tuh gue stres tuh awalnya kan, wah ini 20.000 nih, ngumpulin tim. 20.000 gimana ngabisinnya? Wholesale, lah wholesale-nya udah mentok semua. Retail, mau berapa tahun dong ngeliatin kayak gini gitu. Akhirnya ya alhamdulillahnya masih dikasih jalan, ya perlahan, ya itu akhirnya alhamdulillah bisa habis dalam waktu 6 bulan. Dengan segala macam effort yang dilakukan lah gitu ya. Tapi ya emang loss, cuman nol gitu, sampai nol bener-bener gitu. Dan di situ alhamdulillah ya bisa mulai lagi gitu. Jadi semenjak itu ya Cruise bisa dibilang semi start from zero, tapi udah ada gimana ya? Ya bisa dibilang start from zero loh, karena habis-habisan tuh. Lo ngabisin 20.000 piece, itu pakai biaya loh. Lo nggak bisa kan ngabisin itu cuman ngejual doang. Lo harus ada biaya untuk ngabisin sesuatu yang lo akan jual di modal. Itu bingung juga kan lo mau kayak gitu. 20.000 loh cuy. Ada pelan-pelan ya, semenjak itu gue start lagi dari semi nol lah, bisa dibilang kayak gitu. Duh, jadi balik lagi tuh. Nama besar nggak menjadi jaminan lu tuh akan terbebas dari segala macam stres atau masalah. Justru makin gede, makin banyak masalah ya, makin stres sih gue. Iya, Iya. Nah, oke. Stay di sini buat Max sama Rico, karena kita pengen mengundang Sobat Tiki untuk bermain games. Dan thank you semua buat Sobat Tiki yang udah nanya. Jadi mana-mana tetap stay, kita masih ada satu orang teman kita yang akan gabung dan ngobrol-ngobrol juga bareng Rico sama Max. Tapi sebelum itu aku pengen balik lagi tuh pengen bikin games, pengen ngajak teman-teman buat ikutan games di kahoot.it, kahoot.it. Nah, karena ada tiga hadiah untuk 3 orang pemenang. Sekali lagi caranya gimana masuk ke kahoot.it, kahoot.it, masukin kode gamesnya yang ada di layar. Nanti Sobat Tiki bisa pilih jawaban sesuai pertanyaan yang ada di games kahoot.it. Dan ini adalah cepet-cepetan. Oke, sekarang buat Sobat Tiki langsung aja masukin kode PIN yang udah tertera di atas. Ayo masukin. Nah, ini PIN ini 868 4678. Ayo masukin semuanya. Udah masukin? Sekarang kita akan masuk ke games. Pertanyaannya adalah, oke, 8684678, ini cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan ya. 3 orang yang paling cepet akan dapat hadiah. Dapat hadiah dari Tiki dan juga dari merchandise dari Cruise sama Urban. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman di sini, jangan kemana-mana Sobat Tiki, karena kita akan mengundang 1 orang teman kita lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi buat sama Max juga, sama Rico juga. Ini udah banyak nih. Wow, udah banyak. Ayo terus 868 4678. Oke. 4 kurang.
Sambil 3-20. mengundang nih, Max ya, Rico kita tunggu dulu nih buat teman-teman di sini. Karena ini cepet-cepetan jawab ini. 868, 4678 sekali lagi buat Sobat Tiki. Langsung aja. Dan pantengin pertanyaan gua karena gua akan mulai sekarang. Weh. Buat Sobat Tiki. Ya kita mulai sekarang, pertanyaannya adalah. Ini dia nih, 3. Cepat-cepatan ya jawabnya ya. Siapa nama host dalam acara webinar Tiki Gaya Sambil Usaha? Wah. Gue sih milih Christine Hakim gue. Beneran. Paling cepet. Soalnya tadi gue belum memperkenalkan nama nih dari tadi. Oke. Yang benar adalah ya betul, Ruben Onsu. Gua Ruben Onsu. Ya, enggak Gopar Hilman yang paling benar. Weh, selamat untuk Kelvin Handiaya. 966 poinnya. Ya, Kevin Handaya 966. Jadi buat Kevin Handaya selamat untuk ikutan. Jadi satu orang pemenang akan kita yang paling cepat akan dapat merchandise. Oke, berikutnya ya. Apa nama program terbaru Tiki yang memiliki banyak keuntungan seperti reward point dan bisa mendapatkan grand prize? Ada sahabat Tiki, ada saudara Tiki, ada teman Tiki, ada sobat Tiki. Jawabannya adalah Sobat Tiki. Kok sama Max? Coba jawabannya yang paling bener apa ini? Sobat Tiki. Weh, kita lihat siapa yang paling cepat. Kevin Handayana lagi. Bukan. Bener tuh dia Bot lagi. Wah ini bot nih. Wih, pakai cheat. Kevin. 1929 poinnya nih ya. Gape juga nih Kevin nih. Yoi. Pemain bulu tangkis kan, Pak? Bukan dong, Kevin Sanjaya. Oh, Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya. Bukan. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ayo dong. Ini benar atau salah ya? Untuk menjadi member Sobat Tiki harus mengeluarkan biaya. Benar atau salah? Nah, benar apa salah? True, benar, false, salah. Untuk menjadi member Sobat Tiki harus mengeluarkan biaya. Jawabannya adalah, coba Rico sama Max, jawabannya apaan? False. Salah. Siapakah yang menjawab paling cepat? Dia lagi! Masih dia lagi ya? Gila! Tapi Mas Eko udah mulai menyusul. Woi, Mas Eko condet nih. Oh jelas. Kelvin Handaya 2911. Juara nih Kelvin. Wah, nih main Dota bagus nih deh, jadi cepet. Ada pertanyaan Oke. berikut, Pak? Hah? Ada pertanyaan berikut? Ada pertanyaan berikutnya, coba. Oh 6 ya? Ya. Rico. Coba. Apa nama webinar Tiki kali ini? Tuh. Max, silakan Max. Nah, jawabannya ada 4, ada banyak gaya, kurang gaya, gaya sambil usaha, gaya tapi nggak usaha. Yang paling enak gaya tapi nggak usaha. Paling enak tuh. Iya. Paling enak. Itu mungkin clue ya? Iya, clue. Yang paling benar siapa? Gaya sambil Gaya usaha. sambil usaha. Sambil usaha. Dan pemenangnya adalah Kelvin lagi. wah, dia lagi. Wah, tapi condet udah merapat nih. Iya. Ini gabungan kan ya? Nilai gabungan kan? Nilai gabungan 3880 betul. Iya. Oh, akumulasi. Ayo Mas Eko semangat Mas Eko. Mas Eko. Tapi Valino juga kayaknya udah semuanya mendekat kok semuanya. Iya. Jadi kayaknya bisa nih, masih bisa dilewatin nih. Masuk Mas Eko, ayo. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini 2 lagi nih ya. Oke, Max. Sekarang Max. Rico Lubis dan Max adalah narasumber pada webinar kali ini. Benar apa salah ya? Nah, benar apa salah tuh? Coba. Bener apa salah? Rico Lubis dan Max Praditya. Ada yang salah. Apakah si condet bisa menyalip Rossi? Ya. Coba kita lihat nih. Mas Eko masuk. Masuk Mas Eko, coba. Belum Masih dipimpin juga. oleh Kelvin Handiaya. Dikit lagi Mas Eko. 4863 total poinnya tuh.
Valino juga sebenarnya deket nih. Iya, bener. Pertanyaan berikutnya. Terakhir. Terakhir nih. Oke, kesempatan Go, silakan, lain, Mas Go. Eko. Produk Tiki yang tiba di hari yang sama atau sering disebut same day service Disingkat disingkat menjadi. menjadi. Nah, ini nggak ada pilihan nih. Nah, ini ada pilihan nih. Coba Esai nih. nih. Vin, coba Vin, Iya, buktikan ketik Vin. jawabannya ya. Ketik jawabannya buat Sobat Tiki semuanya. Tuh, produk Tiki yang tiba di hari yang sama atau sering disebut same day service disingkat menjadi. Ayo. Apakah Mas Eko bisa menyalip Kevin? Apaan nih? SDS. Same day service tuh ya. Same day service disingkat SDS. Dan Bagaimana? klasemen terakhir dipimpin oleh. Oke, podiumnya yang pertama. Dah. Oke. Ahmad Oh, Munawar juara ketiga. Ahmad Henny Munawar. Suara juara kedua, juara satunya Juara pertama adalah Kevin. Mas Eko malah tergeser. Yang pertama Kevin Andrea, selamat. Yang kedua Henny Suara juara kedua, selamat. Dan Ahmad Munawar juara ketiga, selamat. Oke, buat teman-teman di sini, jangan Sobat Tiki jangan kalem-kalem, karena siapa tahu berikutnya lo bisa menjadi pemenangnya. Oke. Terima kasih buat Sobat Tiki. Tetap stay di sini, kita nanti akan main games lagi. Tapi sebelum games, yang tadi gue udah bilang sama lu semua, gue ada kedatangan satu teman lagi nih. Kita bertiga akan ngobrol-ngobrol bareng teman kita yang satu ini. Tapi sebelum itu, kita lihat video berikut ini. Wey, sudah ada Mas Upai, teman kita. Apa kabar, Mas? Baik. Apa kabar? Semua? Iya. Gimana masih sehat Mas Upai? Alhamdulillah. Mas Upai dari Tiki nih. Sobat kita semua. Ya nggak? Karena kita kalau kirim-kirim Hah? pakai Pakai perusahaan Tiki. Mas Upai. Bukan. Jadi Mas Upai nih, tadi kan kita ngomong-ngomong soal yang namanya clothing line gitu Ya. kan. Terus kita udah ngomong-ngomongin semua sampai pengiriman segala macem. Nah, kita kalau ngomongin Tiki ya, mungkin dari beberapa teman kita Max, Rico juga mungkin ada orang yang habis lulus SMA atau lagi nyambi sambil kuliah, Nah. sambil jadi buka itu tuh, gerai Tiki. Oke. Iya, Ya, ya. pasti banyak tuh buat teman-teman di sini juga tuh, ya enggak? Usaha sampingan. gitu. Usaha sampingan. Nah, lama-lama jadi usaha beneran. Iya. Jadi usaha apa ya, yang primer. Iya. Iya. Nah, tapi ngomongin soal Tiki nih. Dari tadi kan kita ngomongin Sobat Tiki. Setahu Sobat Tiki semua kan ya, itu kan panggilan akrab. Betul. Panggilan sayang untuk teman-teman yang lagi nonton di Betul. sini. Panggilan sayang. Iya enggak? Tapi ternyata tuh ada apa namanya arti lain Ya. dari Sobat Tiki. Betul. Bisa dijelasin nggak? Supaya. Jadi Sobat Tiki ini kita bikin memang itu panggilan sayang untuk customer kita, Yeah. ya kan? Kita ingin ngasih reward untuk mereka. Jadi mereka yang sering transaksi, sering kirim paket Tiki, kita akan kasih reward lebih untuk si customer seperti itu. Jadi untuk saat ini teman-teman atau customer Tiki yang akan transaksi itu akan mendapatkan poin dari kita, kayak gitu. Dan poin itu nanti bisa istilahnya ditabungin, Ya. gitu kan, sampai akhir tahun. Dan nanti kalau ada periode tertentu itu bisa di redeem. Oh, ada poinnya di redeem ya? Betul, Oke, itu betul. penting tuh. Betul.
Nah, untuk bisa menjadi Sobat Tiki ini, jadi Sobat Tiki dapat harus punya 2 aplikasi. Ya. Aplikasi Tiki Ya. gitu. Aplikasi Tiki ini ada di Google Play, nanti dapat di-download gitu kan. Nanti ada salah satu fitur, itu fiturnya si Sobat Tiki. Oke. Nah, pilih Sobat Tiki ini fitur nanti dapat daftar secara online gitu kan. Nanti tinggal masukin nama, nomor KTP, Ya. sama nomor handphone. Ya. Nah, nomor handphone itu akan menjadi nomor anggotanya Sobat Tiki. Jadi gampang banget kayak Yeah. gitu. Jadi dibikin simple, mereka udah daftar, nanti dapat verifikasi dari sistem. Nanti ada dapat OTP itu. Yeah. Sekalian OTP nanti tinggal diaktifin, itu udah langsung aktif menjadi Sobat Tiki. Wah gampang ya? Gampang banget. Nggak perlu datang ke tempat-tempatnya gitu? Nggak Bawa usah, kertas? hanya pakai handphone doang. Wih. Kayak gitu. Nah, lu berdua kirim sehari lotnya berapa? Nah, 2 ton. Lu kan kontainer. Berapa lu? Dari Urban? Ah, lupa deh gue. Banyak tapi tuh? Banyak ya, bisa 100-120. lumayan kan Max. tuh, Iya. ya kan? Iya. Nah, untuk dapetin poin ini, jadi si Sobat Tiki ini cukup minimal 20.000 itu dapat 1 poin. Oh, oke. Cuma 20.000 nih transaksi itu dapat 1 poin. Nah, si poin itu dapat dikumpulin. Nanti kalau udah dikumpulin gitu kan dalam periode tertentu itu dapat diridem. Redeemnya itu kita yang dekat ini nih tanggal 10 April kita akan bagiin ada 3 smartphone. Wih. Itu si poinnya bisa ditukerin, itu dapat smartphone. Iya. Tanggal 10 April itu ada 3. 10 April ya? 10 April itu Oke. pengumpulan terakhir. Nah, nanti kalau selain smartphone, kita juga yang si poin-poin itu dapat diridem untuk bisa jajan di restoran. Oke. Lalu dapat ngopi, Yeah. dapat belanja juga. Itu dapat ditukerin dengan voucher dana e-walletnya. Itu banyak sih beberapa partner yang sudah kerjasama dengan kita. Oke, ini kita perjelas sedikit Mas Upai buat Sobat Tiki. Jadi Sobat Tiki yang nggak punya usaha, Hah? tapi sering ngirim-ngirim gitu kan, Ya, nggak apa-apa tuh, bisa Kal- jadi member. kalau gini, kalau yang punya usaha sendiri, dia pribadi, itu kita juga ada namanya Sherlock. Oke. Itu namanya seller online booking. Jadi si Sherlock ini, teman-teman seller yang nggak punya, hanya jualannya hanya via online tuh, Yeah. via Instagram, via Facebook gitu, kita akan ngasih benefit lebih untuk ke mereka. Oh. Nah, kan selama ini seller-seller sibuk dengan pengiriman dan mereka nggak bisa datang ke counternya kita. Betul. Itu kalau udah jadi membernya Sherlock tuh, kita bisa Jemput? ada penjemputan langsung. Oh. Jadi mereka tinggal request. Misalnya kayak pengiriman biasa sore tuh. Betul. Iya, di sore datang abang-abang tingginya. Betul. Iya. Itu kita bisa jemput. Nah, selain itu kan kalau seller itu dapat profit dalam hal penjualan tuh. Ya. Pengiriman pun mereka kalau udah dapat Sherlock, kita akan ngasih benefit lebih ke mereka. Oke. Si seller dapat 18% Oh. dari pengiriman itu. Wow, enak tuh, Met. Tuh. Cashback. Iya. Jadi si seller ini selain dari cashback-nya cepet. profit penjualan, mereka Iya, juga iya. dapat profit dari si pengiriman. Iya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman Sobat Tiki semua yang udah punya usaha, Ya. lebih enak tuh ya. Lebih gampang, lebih simpel, tinggal daftar juga nanti itu tinggal bisa dibuka di webnya Tiki. Ya. Itu si Sherlock juga itu ada formnya sendiri, itu by digital juga sama Semua di aplikasi tuh. di aplikasi itu. Oke. Nah, jadi balik lagi ke Sobat Tiki nih. Selain itu yang tadi disebutkan sama Mas Upai, apa lagi nih keuntungan untuk bergabung jadi member Sobat Tiki? Kalau untuk gini, si member Sobat Tiki ini jadi keuntungannya itu tidak ada biaya pendaftaran, itu for free semua. Ya. Lalu untuk biaya tahunan pun kita for free, tidak ada biaya tahunan. Pokoknya nanti akhir tahun kita bakal ada pengundian grand prize, itu hadiahnya pasti lebih banyak lagi, lebih besar lagi seperti itu. Selain itu juga sebelum redeem point gitu kan, yang tadi saya ceritakan juga di bulan April nanti kita ada pembagian smartphone gitu kan. Lalu selain smartphone juga kita bisa bagi-bagi juga itu tukar e-voucher gitu kan, yang dapat ngopi, dapat makan, dapat belanja gitu kan, terus lalu dapat
dana dari e-wallet itu bisa ditukarkan juga seperti itu. Banyak banget benefitnya. Selain itu juga nanti ke depannya juga kita ada penambahan beberapa merchant partner ke depannya seperti itu. Oh, nah ini penting banget nih. Nah kalau redeem point-nya tuh gampang juga di aplikasi tuh? Kalau redeem point gini, misalkan kita udah ada 100 poin nih gitu. Nanti tinggal dipilih mau ditukar apa tuh, mau ditukar free ongkir itu juga bisa, free ongkir sama Tiki. Lalu dapat di redeem juga untuk makan contohnya. Nanti ada fitur khusus itu kayak redeem, tinggal diklik redeemnya. Lalu poinnya mau ditukar yang vouchernya yang 25.000, mau ditukar voucher 50.000, itu tinggal pilih yang mana. Udah diklik, itu bakal dapat ada semacam notifikasi tuh. Poinnya sudah tertukar, nanti tinggal ditukar di counternya langsung. Jadi itu semua dari aplikasinya Sobat Tiki. Ini kita undang sekali lagi buat Sobat Tiki semua, kalau mau nanya silakan langsung aja di komen nama, spasi, terus nomor telepon, spasi, pertanyaannya. Kalau Riko atau Mehmet mau nanya silakan juga, mumpung ada teman kita ini di Soknya nih. Nah, merchant-merchant yang udah sama apa aja tuh? Kalau merchant sendiri, kalau yang sekarang itu untuk restoran gitu kayak ada Bami JM. Lalu ada toko mochi itu, Mochi itu udah ada. Fashion itu ada H&M. Udah H&M tuh? H&M udah ada. Lalu untuk e-wallet itu kita ada GoPay, ada Dana, ada OVO, itu juga bisa di-redeem tuh. Dapat poinnya si OVO kayak gitu. Lalu untuk yang lainnya kita itu ada sayur box, ada masih banyak lagi. Banyak ya? Banyak, udah cukup ada 15 merchant sekarang. Dan itu akan terus bertambah? Akan terus bertambah. Karena ini baru 3 minggu loh kita, udah ada 15 merchant. Nanti bulan berikutnya ada pertambahan lagi. Tuh, 3 minggu tuh. Enggak, tapi baru 15 nih ya, tapi ntar ada lagi. Betul. Itu 15-nya udah enak tuh. Bisa GoPay, Dana. Betul. Itu bisa buat belanja lagi ya? Kalau untuk gini, GoPay, Dana, dan OVO itu kan kalau kita mau jajan juga kan bisa di merchant manapun. Betul. Itu kan gitu. Betul. Selain itu juga kita ada free ongkir. Nah, nanti poin-poin itu kalau mau dipakai juga free ongkir dengan Tiki itu bisa. Gitu. Bisa gitu. Itu yang penting. Nah, balik lagi nih kalau misalnya Kita nih sebagai Riko juga, pengusaha clothing, Max juga, gue juga gitu kan. Buat teman-teman di sini yang juga punya usaha, sekali lagi nih, keuntungan apa lagi nih yang kita dapat nih kalau join sama Tiki nih, Mas Upai nih? Kalau keuntungan sendiri sih jadi gini, karena kan selama ini yang tadi itu saya ceritakan kan orang-orang yang seller khususnya kan ribet kayak penjemputan itu juga kita bisa kasihkan. Udah gitu, oh ya Sobat Tiki juga nanti ke depannya yang Sobat Tiki yang sudah daftar itu bakal dapat diskon khusus. Jadi gini, ada satu periode yang akan kita bikin nanti ada diskon pengiriman. Jadi mereka yang transaksi gitu kan dibanding yang belum dapat daftar Sobat Tiki, Sobat Tiki ini nanti kedepannya kalau kita bikin periode dapat diskon khusus seperti itu. Jadi mungkin berbeda, misalkan nanti orang yang belum member nggak dapat diskon tuh, yang udah dapat Sobat Tiki mungkin dapat diskon 5-10%, itu kan lumayan juga sih, Mas kan? Lumayan. Gitu. Iya betul. Kok, Urban paling jauh kirim kemana kok Indonesia kok? Papua ya? Papua ongkir berapa sih? Lumayan ya? Gocap lebih. Gocap ada? 80 kayaknya. 80? Ya, kita kan harganya per kilo ya Mas, gitu. Kalau daerah timur itu sih sekitar segitu, 50.000. Oke. Papua. Max paling jauh mana, Max? Cakep malah Papua tuh. Papua juga? Mahal banget. Iya, mahal ya? Timur ya? Iya. Betul, Jadi timur kalau bisa. kita bilang nih, misalnya bikin program free ongkir Indonesia. Iya. Wah itu udah amsyong banget tuh kalau Jadi kalau ada program kayak gitu sama Tiki, ada cashback, ada benefit. Itu nolong tuh. Itu nolong banget. Nolong banget. Soalnya kita sering kan bikin tiba-tiba free ongkir nih Indonesia gitu. Itu jangan terlalu banyak dong dari yang timur. Tapi nolong tuh kalau ada cashback ya. Betul. Biasanya gini, kalau kita ada periode tertentu, misalkan Ramadan nih, gitu kan. Kalau Ramadan kan memang penjualan tuh agak cukup meningkat kan. Biasanya kita bikin promo Ramadan seperti itu. Dan memang sih untuk pengiriman orang-orang yang belanja itu kan kalau kita tarik itu Jabodetabek tuh banyak banget nih yang beli itu dari luar.
kisarannya dari Jabodetabek ke luar itu banyak banget seperti itu. Oke. Nah, oke ini silakan buat sobat Tiki di sini yang mau nanya langsung aja. Oh, udah ada ya pertanyaan? Oh, ada. Adi di Bogor. Sobat Tiki ini berlaku di kota mana aja Mas Upai katanya? Untuk Sobat Tiki ini secara nasional sudah bisa, nasional. Jadi teman-teman atau Sobat Tiki yang ada di luar Jakarta, luar Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di daerah timur itu udah bisa mendaftarkan Sobat Tiki. Yang penting mereka harus punya aplikasi Tiki dulu. Oke, download ya. Download Iya. aplikasi Tiki, nanti ada fitur Sobat Tiki, tinggal daftar. Itu simpel banget, tinggal nama, nomor telepon, sama KTP. KTP perlu dipoto juga? Nggak usah, tinggal usah? masukin nomornya aja. Kita nggak perlu selfie gitu? Enggak. Oh, nggak. Oh, kira Nggak. selfie juga. Enggak, udah cukup nama KTP sama nomor handphone. Oh, oke. Pertanyaan berikutnya dari Sobat Tiki ini ada siapa lagi? Ah. Dari Kinanti, Balikpapan. Weh. Di Sobat Tiki kan ada voucher gratis ongkir. Nah, itu untuk produk apa aja kira-kira Mas Upai? Oke, untuk free ongkir yang akan ditukarkan itu kan kalau tidak salah itu ada free ongkir 25.000, 50.000 sampai 100.000. Iya. Itu untuk semua produk yang ada di Tiki. Jadi mungkin Sobat Tiki mau nukerin nih, misalkan pengiriman 100.000. Dia udah redeem poin 50.000. Dia cukup kalau pengiriman 100.000 dia cukup bayar 50.000. Oke. Yang sisanya itu bisa di redeem poin dalam free ongkir voucher seperti itu. Nah. Itu bisa banget. Oh, gampang. Dari siapa berikutnya? Ya. Raihan Nuri Yakin. Mohon izin bertanya? Ya, saya izinkan. Apa saja syarat untuk mengikuti program Sherlock? Ya. Seller on Location. Oke. Kalau untuk si Sherlock ini kebetulan kan baru pengembangan di Jakarta nih. Ya. Karena gini, Sherlock ini memang banyak banget nih gitu kan. Mungkin kedepannya juga kita akan secara nasional gitu. Sherlock ini gampang banget, mereka tinggal daftar hanya masukin kayak KTP, NPWP, Ya. dan nomor telepon. Oke. Dan nanti akan kita koordinasikan. Jadi nanti akan ada tim kami yang akan ngebantu si seller ini untuk pengiriman. Oke. Jadi kan nanti biasanya si seller ini kita kasih kurir dedicate. Jadi kurir itu yang tiap hari akan jemputnya barangnya ke si seller itu seperti itu. Tuh. Iya, asik. Dari Andre Manado berikutnya, terakhir. Ya. Apakah ada maksimal redeem point Sobat Tiki dalam sebulan? Dan jika tidak di-redeem, apakah poinnya bakalan angus? Oke. Untuk maksimal redeem point dalam 1 bulan sih tidak ada. Jadi kalau poinnya mereka masih banyak, mau tukar redeem point beberapa part itu kita masih open, jadi tidak ada maksimal. Oke. Poin akan hangus itu di akhir tahun. Jadi poin yang akan dikumpulkan sama Sobat Tiki itu akan kita save sampai akhir tahun. Akhir tahun itu kita akan ada Grand Prize tadi. Jadi si Grand Prize itu kita akan undi akhir tahun dengan hadiah yang banyak banget gitu. Kalau poinnya nggak di-redeem akhir tahun pas Desember itu akan hangus. Jadi nanti kita Januari 2022 itu dari nol lagi. Seperti itu. Mas, ini pertanyaan dari gue nih. Ah. Itu kalau misalnya pengusaha kayak kita gitu atau teman-teman Sobat Tiki di luar sana pengen gabung sebagai pengusaha gitu kan, pengen penjemputan yang langsung didatengin tuh, itu ada minimal nggak sehari mesti berapa? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi gini, biasanya kan memang selalu banyak nanya, wah ini Tiki kalau untuk jemput harus ada minimal nih gitu. Iya. Kita sama sekali nggak sih. Jadi kalau meskipun nanti mau dijemput, itu cukup ada di aplikasinya Tiki, namanya Jempol. Jemput online. Ya. Jadi nanti di aplikasi Tiki ini tinggal pilih fiturnya Jempol itu, tinggal klik gitu kan, nanti daerahnya daerah mana, penjemputannya mau pakai motor atau mobil itu bisa dipilih tuh. Oh, bisa pilih tuh? Bisa. Nanti tinggal kita ada tim CS kita dari Tiki yang akan ngebantu kurir yang akan ngejemput. Jadi barangnya barang apa, dimensinya berapa gitu kan, nanti pasti kita jemput dan itu gratis. Oke. Tanpa ada biaya apapun. Kalau belum kerjasama ya, jadi kalau
aduh saya malas deh keluar nih gitu kan, malas keluar untuk ke counternya Tiki gitu, itu bisa by aplikasi. Kita punya fiturnya jempol, Jemput online. online, betul. Oke, dan sekarang terima kasih Mas Supaya. Kita pengen ini nih, tadi kan soalnya kan kita kan undang Sobat Tiki semua untuk nanya nih. Betul. Riko juga udah tadi nanya ke Riko, ke Max juga, Ega. Nah, kita akan memilih siapakah Sobat Tiki di sini yang pertanyaannya paling sekut yang kita pilih. Karena dapat hadiah dari Tiki, juga merchandise dari Urban sama Cruise. Dan inilah dia pemenang pertanyaan terbaik. Ada 2 berarti ya? Oh ini sesi pertama? Sesi pertama ya? Ada 2 doang? Oke, dari semua sesi pertanyaan Q&A, kita akan memilih 2 yang sudah ada sekarang. Yang pertama, selamat untuk Arma di 082240 sekian. Terima kasih Arma, selamat. Dan berikutnya selamat buat Muhammad Fikri Tangerang dengan nomor telepon 08785 sekian. Selamat buat Fikri dan Arma. Mantap. Yang mendapatkan hadiah dari Tiki juga Urban dan Cruise. Dan sekali lagi buat Sobat Tiki, ini hari ini kita seru banget, kita udah ngobrol-ngobrol sama Riko, sama Max juga, sama Mas Upai. Sekarang kan semuanya kan lagi pandemi gitu kan, semuanya serba terbatas. Jadi memang menolong sekali jualan-jualan online. Karena kalau misalnya tanya sama Riko sama Max, penjualan online tuh kan Riko juga di toko bisa masuk, datang juga orang kan? Betul, bisa. Persentasinya berapa itu kok? Wah, kalau offline gue cuma 10%. Sisanya online? Sisanya online. Wah, Iya. Sama. lu juga? Sekarang lagi kayak gitu banget. 90% online? Iya, 10% online. Nah, dengan Tiki kan kita bisa ngebantu banget ya? Banget. Jelas. Kita udah memanfaatkan online aja. Betul sekali. Gitu. Karena sekali lagi di pandemi ini kan semuanya serba terbatas. Jadi online itu sangat penting banget. Kita udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini gimana caranya ngebangun brand, gimana caranya survive gitu kan. Dari titik terendahnya, membangun sebuah attitude, identitas, segmentasinya tuh mau seperti apa. Semua udah dibeberin dan dari Mas Upai kita udah tahu gimana caranya jadi Sobat Tiki. Terus gimana keuntungan untuk kamu jadi Sobat Tiki semua. Gampang banget, tinggal download, udah nggak perlu datang-datang deh tuh. Enggak, semuanya dari rumah, di mana aja ya Mas ya? Nggak perlu datang, dari handphone doang. Betul. Mantap. Terima kasih buat Riko Lubis dari Urban. Terima kasih Max Praditya dari Cruise, thank you banget. Thank you. Mas Upai dari Tiki, thank you banget ya. Makasih. Udah sharing buat sobat Tiki semuanya di sini. Semoga Sobat Tiki itu mengambil intisari dari obrolan yang menarik kita pada sore hari ini. Dan terima kasih buat Grebe nih yang udah support kita nih. Tempatnya keren banget, ada basket. Ini gue banget kok. Basket. Lu banget ya. Iya, tadi kan gue sebelum sini slam dunk Mas Upai. Lihat ya saya slam dunk. Dia gitu. Slam dunk di Elium kan? Elium sing gitu Mas Upai gitu. Mas Upai. Dan terima kasih buat Sobat Tiki semua yang udah ikutan acara ini seru banget webinar kali ini ya. Balik lagi kita pengen banget nih ketemu sama semuanya, tapi kan gimana lagi pandemi Mas Upai ya. Betul. Semoga suatu saat nanti kita semua nih bisa ketemu sama Bikin Sobat offline Tiki. ya, Bang, Bikin ya? offline Sip, iya. gitu. Bener. Balik lagi sampai jumpa nih sama Sobat Tiki semuanya. Thank you banget yang udah gabung hari ini. Dan terima kasih buat semuanya nih. Buat teman-teman semuanya, thank you banget. Akhir kata Gofar Hilman pamit. Sampai jumpa di event Tiki berikutnya. Bye.